di Zoom meeting PT iNetwork International dengan topik produk knowledge dan titik-titik meridian. Malam hari ini saya Richard mewakili daripada PT iNetwork International, Bapak Ibu, dan nanti saya akan bersama dengan Bapak Anton yang nanti juga akan membantu kita ya untuk memberikan informasi tentang titik-titik meridian. Pada malam hari ini, seperti topiknya Bapak Ibu, kita akan berbicara, kita akan sharing sedikit kepada Bapak Ibu tentang hal-hal mengenai tentang iTera Care. Tadi di depan sebelum Zoom meeting ini saya mulai, Bapak Ibu telah menonton ya sebuah video pendek tentang iTera Care. Malam hari ini juga sebelum mulai Bapak Ibu saya mohon kiranya speaker Bapak Ibu mungkin yang nantinya kebuka tolong di mute dulu. Nanti di masa sesi tanya jawab tentang hal-hal berkaitan dengan produk ataupun hal-hal berkaitan dengan pemakaian ataupun titik meridian, Bapak Ibu bisa buka speakernya ya, bisa di unmute Bapak Ibu. Kemudian nanti mungkin di sesi terakhir, jikalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, Bapak Ibu boleh menulis di kolom chat atau bisa juga nanti langsung ya buka speakernya dan langsung bisa bertanya, nanti akan dibantu ya oleh para leader ya, para rekan-rekan yang telah hadir di sini ya, seperti Pak Anton, Pak Handoko, kemudian juga Pak Beni dan yang lain-lainnya Bapak Ibu. Pada malam hari juga ini saya mengajak Bapak Ibu juga untuk saling berpartisipasi jikalau mungkin di antara Bapak Ibu yang sudah memiliki alat iTera Care ya yang ingin membagi mungkin testimoni, saya persilakan juga karena testimoni ini sangat penting, bukan juga bagi kami dari perusahaan, tetapi juga sangat penting untuk kita saling menginformasikan kepada rekan-rekan yang mungkin mempunyai permasalahan ya dengan apa yang Bapak Ibu alami. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan mitra ya para leader juga yang saya tahu di sini ada beberapa leader dari Kuala Lumpur, selamat datang. Dan leader-leader utama juga selamat datang dan spesial khususnya untuk semuanya Bapak Ibu. Oke, berbicara soal iTera Care Bapak Ibu, ini tidak lepas dari kita punya perusahaan ya iNetwork International. iNetwork International ini sendiri Bapak Ibu salah satu perusahaan direct selling dan multi level marketing yang dimana awal berdirinya pada tahun 2016 tepatnya di Malaysia, tepatnya di Selangor. Saya sendiri bermula dengan iNetwork ini ya tepatnya dulunya ya di Kuala Lumpur di mana pada tahun 2018. Perkembangan daripada iNetwork ini sangat luar biasa ya kurang lebih hampir 5 tahun iNetwork sudah membuka percabangan sebenarnya di beberapa negara yang dimana negara yang terdaftar aktif ada 6 negara yaitu Philippines, Kamboja, India, Thailand, Singapura dan Indonesia. Di Indonesia sendiri kami berada di Menara Imperium lantai 9 Bapak Ibu. Dan informasi yang saya dapat terakhir bahwa tepatnya pada bulan ini kami kurang lebih bertambah lagi kurang lebih 11 negara. Tapi negara-negara apa saja itu nanti secara ofisial akan kami informasikan. Kurang lebih hingga akhir tahun nanti iNetwork International ya mentargetkan iNetwork International tumbuh di kurang lebih di 30 negara Bapak Ibu. Dan sangat beruntungnya kita yang ada di Indonesia mengenal iNetwork International. iNetwork International sendiri Bapak Ibu, ini pertama kali didirikan atau dibuat oleh seorang yang sangat luar biasa, Mr. Aisigo. Mr. Aisigo adalah orang yang berpengalaman di bidang direct selling dan multi level marketing kurang lebih hampir 35 tahun. Dan merupakan juga seorang yang Presiden ke-9 International Mandarin Toastmaster Club. Beliau pun seorang yang humble ya, jarang Bapak Ibu seorang owner ya turun aktif bersama biasanya di acara-acara seperti Zoom meeting, product knowledge dan marketing plan ataupun hal-hal yang kita bilang yang sederhana ya Bapak Ibu. Tetapi Mr. Asego beliau selalu hadir ya di acara-acara Zoom meeting kita ya jika waktunya tidak berbenturan ya. Nah, begitu juga dengan presiden direktur kami ya atau presiden grup kami yaitu Dr. Stephen Lai
yang merupakan juga partner daripada partner dalam hal ini partner bisnis ya dari atau bagian daripada iNetwork Internasional, yaitu Dr. Stephen Lai. Beliau juga orang yang sangat luar biasa, yang merupakan juga wakil presiden ASEAN ya, Asosiasi Promosi Perdagangan Internasional China. Kurang lebih 33 tahun pengalaman beliau di industri direct selling, khususnya multi level marketing. Dan mungkin kalau Bapak Ibu yang mungkin ada di sekolah yang lain, mungkin pernah ya mengetahui daripada Dr. Stephen ini, karena Dr. Stephen ini beliau yang mendirikan Key System pada tahun 2006, dan beliau merupakan juga salah satu yang mempunyai pendapatan usaha tahunan hampir kurang lebih $1 miliar US, Bapak Ibu. Mr. Aisyah Go dan Dr. Stephen juga ya dibantu oleh wakil presiden grup atau wakil presiden director kami, yaitu Dr. Jimmy Chong. Ya, Dr. Jimmy Chong ini juga seorang usahawan yang luar biasa. Ya, selain pengalaman yang sangat luar biasa, beliau juga mendirikan beberapa perusahaan di Asia dan di benua Afrika, Bapak Ibu. Selain daripada top manajemen kami ya, kami juga mempunyai ya tim manajemen yang solid, yang profesional dan yang mandiri ya di setiap negara di mana iNetwork Internasional tumbuh dan berkembang, Bapak Ibu. Kemudian iNetwork Internasional juga mempunyai visi, misi, filosofi, budaya, tujuan ya yang sangat jelas, di mana visi, misi, tujuan ini Bapak Ibu kami gambarkan ya dalam dua hal, yaitu dalam marketing plan kami, yaitu biasanya kami sampaikan di Zoom meeting tentang bisnis, dan juga kami gambarkan di dalam produk-produk kami, di mana visi dan misi daripada iNetwork Internasional ini sendiri lebih berfokuskan di mana berbagi kesehatan dan menciptakan kemenangan atau kesuksesan bagi orang banyak ya. Khususnya Bapak Ibu yang sudah tergabung di dalam keluarga besar iNetwork Internasional, atau mungkin di antara Bapak Ibu yang hari ini atau malam ini baru hadir di sini ya, dan ya sama-sama ke depan mungkin kita akan menjadi keluarga daripada iNetwork Internasional. Ya, visi dan misi ini digambarkan ke dalam dua hal ini. Salah satunya adalah ya visi besar ini atau budaya, filosofi semua ya di dalam ini tergambar dari produk yang bernama iTera Care, yang malam hari ini kita akan banyak sharing, kita banyak berbicara soal iTera Care. iTera Care ini sendiri Bapak Ibu di perusahaan kami ini merupakan salah satu produk yang sangat-sangat baru dan sangat-sangat luar biasa, terdiri dari dua produk, yaitu iTera Pro dan iTera Classic, di mana nanti perbedaan ini akan diinformasikan lebih lanjut oleh Bapak Anton, Bapak Ibu ya. Nah, iTera Care ini kita sangat beruntung di Indonesia mengenal produk ini, apalagi di masa pandemik ya. Banyak orang yang belum familiar tentang iTera Care ya, karena memang tidak banyak di pasaran dan memang hanya ada di iNetwork Internasional, Bapak Ibu. iTera Care ini terbagi sebenarnya dari 3 suku kata. I itu adalah iNetwork, Tera itu adalah terahertz, Care itu adalah perawatan. Jadi kalau digambarkan dalam satu kalimat, iTera Care ini adalah satu device, satu perangkat, satu alat yang dimana membantu ya perawatan diri yang menghasilkan gelombang terahertz. Nah, berbicara masalah terahertz ini, saya yakin dan percaya ada di antara Bapak Ibu yang sudah tahu, ada juga memang yang masih awam. Tetapi kalau berbicara terahertz ini tidak lepas dari yang namanya gelombang ya. Mungkin kalau bicara masalah gelombang, Bapak Ibu sudah tahu yang namanya gelombang radio, gelombang infrared ya, ataupun X-ray dan lain-lainnya. Nah, terahertz ini sendiri Bapak Ibu, ini adalah satu frekuensi gelombang ya yang dimana dia berada di antara gelombang mikro dan gelombang infrared ya. Di mana besaran daripada gelombang dari terahertz ini pun bervariasi. Ada yang mengatakan 100 hingga 3000 terahertz ya, yang dimana ada juga yang mengatakan ya antara 1 ya atau antara 2 hingga 100 terahertz ya. Tetapi biasanya kalau umumnya satu alat yang digunakan untuk penggunaan kesehatan di tubuh manusia itu antara kurang lebih 2 hingga 17 terahertz Bapak Ibu. Nah, itu juga yang terdapat di iTera Care. Nah, terahertz sendiri Bapak Ibu, ini sudah merupakan bukan hal yang yang tabu lagi ya. Ini sekarang sudah merupakan satu pembicaraan yang
yang umum itu bisa Bapak Ibu buktikan dengan Bapak Ibu buka Google atau ambil handphonenya, ketik YouTube, buka, ketik terahertz, maka Bapak Ibu akan mendapatkan informasi yang banyak tentang terahertz. Terahertz ini sudah masuk dalam 10 teknologi yang paling maju ya untuk mengubah dunia. Maksudnya mengubah dunia ini mengubah sektor-sektor ya seperti kesehatan, sains, militer, pertanian, dan komunikasi. Di Jepang sendiri, terahertz ini sendiri Bapak Ibu dikatakan sebagai satu cahaya kehidupan. Maksudnya cahaya kehidupan bahwa terahertz ini bisa membantu banyak hal, memberikan dampak yang positif dan kebaikan bagi beberapa sebagian lini ya. Karena tidak semua juga terahertz ini digunakan dalam semua bidang Bapak Ibu ya. Jadi bagi hal-hal yang berdampak positif, makanya terahertz ini dikatakan cahaya kehidupan oleh orang-orang atau otoritas daripada Jepang. Nah, hal ini juga Bapak Ibu, ini sejalan dengan satu perkataan salah satu orang ilmuwan yang sudah tidak asing yang kita kenal ya, yaitu Albert Einstein, di mana Albert Einstein pernah mengatakan bahwa pengobatan frekuensi adalah masa depan dari pengobatan. Nah, kalau kita berbalik kepada perkataan daripada Albert Einstein ini, maka kalau secara pribadi saya akan mengingat adalah terahertz. Karena kenapa? Karena terahertz ini, khususnya I teraker ini adalah merupakan satu gelombang frekuensi yang dimana kalau kita berbicara kesehatan, dia memberikan dampak positif untuk kesehatan daripada gelombang frekuensi yang berada di I teraker. Nah, hal ini juga Bapak Ibu sejalan dengan perkataan daripada Bapak kedokteran Yunani kuno yaitu Hippocrates ya, di mana Hippocrates mengatakan bahwa jika ada cara untuk memanaskan tulang, maka semua penyakit bisa diobati. Kita ketahui bahwa salah satu faktor yang penting di dalam tubuh kita ini adalah tulang-tulang yang sehat, kemudian suhu tubuh yang normal ataupun seimbang. Nah, hal ini juga Bapak Ibu sejalan dengan konsep daripada I teraker, khususnya adalah terahertz, di mana pada testimoninya, pada prakteknya di lapangan, terahertz ini juga Bapak Ibu sangat bagus ya, banyak membantu permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tulang ya, kalaupun tidak ada punya permasalahan dengan tulang pun membantu ya menjaga kesehatan dan merawat kesehatan pada tulang Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita kembali kepada perkataan-perkataan para tokoh-tokoh dunia ini atau tokoh-tokoh yang terdahulu, ini sangat sejalan dengan I teraker. Nah, kenapa demikian Bapak Ibu? Karena gelombang frekuensi daripada terahertz ini sesuai ya atau sama dengan pada gelombang getaran yang ada di dalam tubuh manusia. Yang kita ketahui bahwa di dalam tubuh kita juga ini menghasilkan getaran-getaran per detik hingga jutaan per getaran Bapak Ibu ya. Dan ketika terahertz ini beresonansi dengan tubuh kita, getaran itu atau kombinasi getaran antara terahertz dan tubuh kita itu sama ya, menghasilkan getaran yang positif dan memberikan kebaikan terhadap tubuh kita Bapak Ibu. Nah, hal ini juga yang membuat ya I teraker ini Bapak Ibu merupakan satu konsep dalam dua kombinasi teknologi, yaitu teknologi sitologi China dan Barat. Jadi ini merupakan sitologi Cina dan Barat menjadi I teraker ini sangat luar biasa. Nah, iNetworks Internasional Bapak Ibu sangat beruntung memiliki produk I teraker ini karena tentunya bukan oleh ya iNetwork Internasional itu sendiri, tetapi oleh karena salah satu perusahaan yang sangat luar biasa yaitu Desang Teknologi, di mana perusahaan Desang Teknologi ini berasal daripada Tiongkok sana, dari Beijing sana, yang di mana perusahaan ini sendiri berfokus kepada pengembangan riset terhadap terahertz Bapak Ibu. Ya, dia sudah melakukan riset berbagai macam ya untuk menemukan ya gelombang frekuensi ini, yang mendesain gelombang frekuensi ini agar nantinya ya bisa memberikan satu dampak positif terhadap industri kesehatan Bapak Ibu. Sehingga Desang KJ ini pada tahun 2015 ya mengeluarkan perangkat pertama daripada terahertz ya, di mana pada saat itu harganya masih lumayan luar biasa ya, kurang lebih 3 miliar RMB atau yuan Bapak Ibu ya. Kalau kita hitung-hitung kursnya pakai USD sekitar 450.000 USD ya. Sangat mahal pada saat ini ya, pada saat itu Bapak Ibu. Ya, ini sama seperti halnya contoh
ketika pertama kali kita punya satu alat komunikasi, katakan handphone ya. Pada saat itu mungkin harganya, walaupun handphone itu modelnya biasa saja, harganya itu sangat mahal mungkin pada tahun-tahun 2000, mungkin 2005, 2010 ya Bapak, masih sangat mahal ya. Nah, begitu sama halnya juga dengan terahertz, karena pada saat itu mungkin alat-alatnya belum terlalu banyak dan belum familiar ya. 3 tahun berselang, ya, Desang mengeluarkan generasi yang kedua daripada terahertz, ya, di mana lebih simpel lagi, tetapi masih memang harganya masih lumayan cukup tinggi, Bapak Ibu ya, tetapi memberi dampak yang positif terahertz ini. Sehingga pada tahun 2019, generasi yang ketiga dikeluarkan oleh Desang, Bapak Ibu, di mana mengusung satu konsep gelombang panas dan sinar. Ya, konsep baru perangkat ini sudah memulai berfokus pada terapi seluruh tubuh Bapak Ibu ya, lebih orang bilang kompatibel lagi, lebih baik lagi ya. Nah, dari tahun 2019 kemudian selang beberapa tahun kemudian, 2 tahun kemudian, di mana kita ketahui dunia lagi punya permasalahan yang namanya pandemik, virus ya, COVID-19 ya, kemudian permasalahan metabolisme tubuh dan lain-lain. Desang mengeluarkan generasi keempat daripada terahertz yang kita kenal sekarang adalah iTeraCare, Bapak Ibu. Di mana iTeraCare ini dia mengusung 3 konsep 3 in 1, yaitu teknologi terahertz, teknologi kuantum, dan teknologi kuarsa optik. Nah, teknologi yang terbaru ini Bapak Ibu ini lebih cerdas, lebih aman, lebih efektif, dan lebih portable. Ya, portable maksudnya selain bisa digunakan untuk seluruh tubuh, juga bisa mudah kita bawa kemana-mana, dan sangat bagus ya untuk pada terapi kecantikan Bapak Ibu, ataupun terapi perawatan diri untuk anti penuaan dini ya. Nah, biasanya anti penuaan dini ini tidak lepas daripada testimoni ibu-ibu ya. Nah, oleh Desang sendiri melakukan riset dan development ya tentang terahertz ini ya, ditemukan bahwa ketika Desang melakukan riset Bapak Ibu, bahwa terahertz ini khususnya adalah iTeraCare ini sangat bagus kalau misalkan satu produk ya diberikan satu penilaian antara 1 star sampai 5 star, bahwa nomor 1 ya yang bagusnya iTeraCare ini berada untuk mengatasi namanya peradangan. Peradangan ini ada di quantum value ya 5 star Bapak Ibu. Kemudian ada kualitas kesehatan yang komprehensif, ini berbagai macam permasalahan sel-sel di dalam tubuh, sangat bagus. Kemudian tumor ganas juga ya sangat bagus. Kemudian mengatasi atau terapi terhadap hal-hal yang berhubungan dengan masalah virus. Kemudian mereka yang mempunyai masalah diabetes, ya punya permasalahan pada otak, kemudian kelenjar getah bening, kulit ya, kulit ini memang untuk bintangnya sendiri ini berada di quantum value 3. Kemudian mereka yang mempunyai masalah seperti menstruasi ya, vaginitis dan neurasthenia ya, nanti hal ini akan informasikan lebih banyak lagi oleh Bapak Anton, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu ya, iTeraCare ini juga mengusung 5 fitur utama, yaitu aman, penetrasi, identifikasi, aktivasi, dan mudah digunakan. Aman maksudnya di sini adalah Bapak Ibu bahwa ketika Bapak Ibu menggunakan ini, Bapak Ibu akan merasa kalau orang kata nyaman ya, tidak takut ya, dan menggunakan untuk siapapun merasa tidak ada hal yang dipikirkan. Nah, untuk hal itu Bapak Ibu ya, Desang sendiri sebelum meluncurkan produk ini, sebelum juga memberikan lisensi ini kepada iNetwork International, mereka sudah mempunyai sertifikasi yang luar biasa, saya bilang sangat banyak, seperti laporan inspeksi kualitas, kemudian sertifikasi laporan inspeksi keselamatan, sertifikasi laporan uji akurasi, sertifikasi juga uji radiasi, karena kadang-kadang ketika orang menggunakan satu alat ya, apalagi menggunakan frekuensi ya, orang takut yang namanya radiasi, karena radiasi ini juga banyak ada yang memberikan dampak yang negatif ya buat tubuh kita. Tetapi iTeraCare ini Bapak Ibu mempunyai satu sertifikasi uji radiasi, di mana ketika sertifikasi ini diuji coba bahwa alat daripada iTeraCare ini tidak menunjukkan adanya namanya radiasi, atau ibaratnya kita bilang 0 ya, atau 0 Bapak Ibu. Jadi aman untuk tubuh kita. Kemudian mendapatkan juga laporan sertifikasi uji klinis dari Institut Sains Beijing,
sebanyak kurang lebih 62 sertifikasi yang kita dapat daripada Institut Sains Beijing ini, sehingga membuat sebenarnya bukan dari Bapak Ibu sendiri aman menggunakan produk ini, kami pun daripada iNetwork Internasional merasa mudah ya memperkenalkan iTeraker ini kepada Bapak Ibu, khususnya di Indonesia ya, umumnya ya secara global atau secara internasional Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah penetrasi. Penetrasi maksudnya adalah gelombang yang dihasilkan oleh iTeraker ini bukan cuma saja bisa menembus kulit, tetapi bisa hingga sampai 20 hingga 30 cm ya melewati kulit atau sampai kepada sumsum tulang, pembuluh darah mikro dan kapiler. Nah, gelombang frekuensi ini juga mampu meningkatkan sirkulasi mikro, kemudian menghilangkan kelembapan pada tubuh Bapak Ibu ya. Nah, yang kemudian adalah identifikasi. Maksudnya identifikasi adalah dengan terapi menggunakan iTeraker ya, secara automatically Bapak Ibu ya, iTeraker ini melalui gelombang frekuensi ini akan memperbaiki sel-sel kita yang rusak, khususnya adalah sel-sel di dalam organ tubuh kita. Ya, kita ketahui bahwa di dalam tubuh kita ini yang paling penting kita harus jaga adalah sel-sel tubuh kita, khususnya adalah sel-sel rusak di dalam organ-organ kita, Bapak Ibu. Kalau misalkan organ-organ kita, sel-sel di dalam organ kita rusak, otomatis tidak akan berfungsi dengan normal. Ya, ibaratnya kendaraan, kalau misalkan businya itu sudah tidak berfungsi lagi, ya mesin tidak akan menyala ya Bapak Ibu. Atau misalkan aki itu sudah lemah, ya pasti mobil tidak akan bisa menyala. Begitu juga dengan sel-sel di dalam organ tubuh kita. Kalau misalkan ginjal kita sudah sel-selnya rusak, maka dia sudah tidak bisa untuk menyaring racun-racun Bapak Ibu, sehingga nanti akan berdampak buruk terhadap tubuh kita. Atau kalau misalkan pankreas kita tidak berfungsi normal, maka kadar gula di dalam tubuh kita tidak bisa netralisir lagi atau tidak bisa diseimbangkan, dan ini akan bisa mengakibatkan sesuatu yang parah, contoh sampai pada amputasi organ tubuh kita Bapak Ibu. Dan saya yakin dan percaya di antara Bapak Ibu tidak menginginkan hal tersebut ya Bapak Ibu ya. Jadi ini salah satu fungsinya. Kemudian memperkuat sel-sel yang sehat. Jadi kalau misalkan sel-sel yang ada yang sudah sehat di dalam tubuh kita, lebih disehatkan lagi, lebih dijaga lagi agar kiranya balance ya. Jangan sampai misalkan yang rusak tadi menjadi baik, yang sehat menjadi menurun, jadi tidak balance. Jadi yang rusak diperbaiki, yang sudah sehat ditambah baik lagi atau dijaga oleh melalui terapi gelombang frekuensi ini Bapak Ibu. Kemudian membersihkan sumbatan pembuluh darah dan detoksifikasi. Kita ketahui Bapak Ibu bahwa salah satu permasalahan penyakit pada tubuh adalah masalah yang kita sebut dengan radikal bebas atau kita kenal dengan yang namanya toksin. Ya, toksin ini umumnya bisa kita dapat daripada tentunya pola hidup yang tidak bagus, seperti makanan yang sembarangan ya, pola hidup yang tidak baik ya, kemudian jarang olahraga dan lain-lain, sehingga terjadi penumpukan toksin di dalam tubuh kita. Ya, biasanya orang-orang untuk mendetoksifikasi tubuh dia akan mengkonsumsi yang namanya suplemen ataupun yang lain-lain. Tetapi ada juga sebagian daripada kita tidak senang mengkonsumsi suplemen. Nah, beruntungnya daripada kita Bapak Ibu, iTeraker ini adalah salah satu produk yang penggunaannya memang dari luar, ya khusus di luar, bukan untuk kita makan ya. Jadi ini aman. Jadi Bapak Ibu lebih nyaman lagi menggunakan pada iTeraker. Dan iTeraker ini memberikan satu fungsi adalah membantu untuk membuang racun di dalam tubuh. Kemudian adalah aktivasi Bapak Ibu. Aktivasi di sini adalah dengan menggunakan iTeraker akan mengatur suhu tubuh kita, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Berbicara masalah sistem kekebalan tubuh ini sudah merupakan satu hal yang global pada tahun 2020 hingga 2021 ini ya. Ramai-ramai Bapak Ibu orang yang mau meningkatkan sistem kekebalan tubuhnya, dari yang namanya mengkonsumsi yang namanya vitamin D ya, vitamin C ya, kemudian berolahraga, juga berjemur Bapak Ibu ya. Nah, banyak sekali ya, tetapi kita ketahui bahwa hal ini pun kadang-kadang masih kurang Bapak Ibu. Jadi dengan adanya iTeraker ini akan membantu sistem kekebalan tubuh kita, meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita agar kita terhindar daripada virus, khususnya virus COVID-19 Bapak Ibu ya.
Kemudian adalah mengaktifkan sel yang lemah dan tidak aktif. Ini sama seperti penetrasi ya. Tadi yang saya bilang sel-sel yang lemah dikuatkan lagi, yang tidak aktif diaktifkan lagi ya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah yang kelima, fitur yang utama daripada iTera Care ini adalah mudah digunakan. Ini sangat penting karena banyak orang yang ragu untuk menggunakan iTera Care ini karena dipikir wah saya harus belajar lagi ya seni-seni daripada akupuntur ataupun seni-seni daripada titik-titik meridian ya agar saya menggunakan ini. Sebenarnya tidak demikian Bapak Ibu ya. Jadi menggunakan iTera Care ini cukup dengan kita menyolokkan di jaringan listrik, kemudian langsung kita tiupkan ya. Maksudnya tiup ini bukan tiup dari mulut ya. Jadi alat ini sebenarnya dia mengeluarkan gelombang seperti tiupan ya, itu kita sebut dengan gelombang frekuensi. Nah, itu biasanya kita ibaratkan yaitu moncongnya atau mulutnya lah ya. Jadi kita istilahnya tiup itu adalah itu. Jadi kita tiupkan atau kita fokuskan saja kepada daerah yang sakit atau daerah yang bermasalah. Ya, jadi tidak perlu kita harus belajar titik-titik meridian secara keseluruhan Bapak Ibu. Kalaupun di antara Bapak Ibu masih kurang paham tentang titik-titik yang utama, jangan khawatir Bapak Ibu ya. Zoom meeting ini yang kita selalu hampir setiap hari sebenarnya ya, hampir dalam seminggu itu hampir setiap hari walaupun tidak setiap hari. Ya mungkin dalam seminggu itu ada 3 atau 4 kali kita gunakan. Salah satu fungsinya adalah ingin berbagi ya titik-titik mana yang utama agar Bapak Ibu bisa mempraktekannya langsung dan juga bisa berkomunikasi dengan para leader ya yang nantinya memang mereka juga telah banyak testimoni ya agar kita bisa berbagi Bapak Ibu ya. Jadi menggunakan iTera Care ini gampang seperti saya bilang tadi, hanya difokuskan kepada daerah-daerah yang sakit ya, itu bagi mereka yang punya permasalahan. Tetapi bagi mereka yang tidak mempunyai permasalahan gampang saja ya menggunakan ini, seperti yang tampilan yang saya perlihatkan di monitor ini. Nanti akan lebih lanjut akan disampaikan oleh Pak Anton ya Bapak Ibu, tapi saya cuma sekilas saja. Jadi ketika kita ingin menggunakan ini, saya sarankan mengkonsumsi 2 air putih dulu ya yang hangat. Fungsinya apa? Jadi fungsinya untuk melenturkan kita punya organ tubuh ini, kita punya sel-sel ini, kita punya tulang-tulang Bapak Ibu ya, agar kiranya ketika kita mau terapi ya kan, ini lebih mudah lagi, lebih gampang lagi ya, agar nanti juga membuang racun-racun di dalam tubuh. Setelah kita minum air hangat ini, kita fokuskan contoh ke telapak tangan, telapak kaki, belakang lutut seperti digambar, kemudian di pangkal paha ya, di pangkal paha ini khususnya untuk mereka ya yang mempunyai juga permasalahan pada khususnya kaum pria ya pada masalah kelaki-lakian ya. Ini juga bisa di daerah-daerah ini karena ini berhubungan dengan saraf-saraf atau sel-sel yang nanti berhubungan di bagian organ-organ utama. Kemudian bagian ketiak, bagian limfa, ya atasan belakang di antara ini tulang leher ya maksudnya di belakang ya, di tengkuk ya Bapak Ibu ya. Kemudian di daerah area kepala. Tetapi untuk area kepala ini memang ada pantangan buat mereka yang darah tinggi ya, hipertensi ya. Nanti diinformasikan lebih lanjut oleh Pak Anton. Kemudian bagian punggung bawah ataupun bagian daripada tulang punggung kita, apalagi mereka yang mempunyai masalah contoh saraf kejepit ya. Kita ketahui saraf kejepit ini apalagi bagi orang-orang tua yang berumur di atas 50 ke atas ya, ini sangat menyiksa Bapak Ibu ya. Antara duduk nggak bisa, berdiri nggak bisa juga, karena kadang-kadang ada yang dia berdiri nyaman ya kan, ada juga yang duduk dia nggak nyaman ya. Jadi masing-masing orang berbeda-beda. Nah, untuk orang normal Bapak Ibu, untuk menggunakan iTera Care ini khusus di setiap bagian ini khusus 2-3 menit saja. Tapi kalau mempunyai masalah bisa sampai 10 hingga 20 menit ya di satu area ya. Nah, ini seperti itu ya. Nah, jadi untuk normalnya 2-3 menit, untuk khususnya untuk orang bermasalah bisa 10 hingga sampai 20 menit ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, untuk menggunakan iTera Care ini setelah menggunakan terapi jangan makan dan minum yang dingin dulu. Yang kedua, jangan kena AC ya ataupun kipas angin setelah terapi. Kemudian jangan mandi selama kurang lebih 4 jam. Kenapa? Karena ini akan membuat kita punya terapi tidak optimal. Kalau misalkan hal ini kita
lakukan Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan saya terapi kemudian tidak mandi 4 jam, lama nih gitu kan. Saya sarankan mandi dahulu Bapak Ibu ya, agar kiranya nanti tidak harus menunggu untuk mandi. Kemudian Bapak Ibu ya, kita menggunakan terapi daripada eye care ini, prinsipnya ini sebenarnya 5 in 1, di mana sebenarnya intinya adalah kalau kita menggunakan eye care ini sama sebenarnya 10 kali kita pergi akupuntur. Jadi kalau Bapak Ibu yang di sini ada senang akupuntur, ini sama 10 kali Bapak bolak-balik ya. Kemudian kalau misalkan untuk bekam sama seperti 20 kali bekam, sama seperti 30 kali guasa. Guasa ini kalau saya tidak salah ini mengerik ya, sama kerik. Kemudian sama seperti 40 kali pijat. Bapak Ibu bayangkan ya, hanya dengan 1 kali terapi hampir sama dengan 40 kali pijat. Bapak Ibu bayangkan, coba hitung secara finansial. 1 kali pijat mengeluarkan harga budget 200.000 ya. Kalau 40 kali pijat udah 8 juta Bapak Ibu. Itu 1 kepala. Kalau misalkan di antara Bapak Ibu ya ada 5 orang keluarga, suami, istri, anak 3, atau misalkan orang tua katakanlah 5 ya kan. Ya, 8 juta kali 5 sudah 40 juta keluar misalkan untuk menjaga kesehatan ya. Tetapi dengan eye care Bapak Ibu ya, selain mendapatkan sehat, finansial pun menjadi hemat ya. Eye care ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu, boleh anak-anak, boleh juga orang tua ya, khususnya orang tua yang mempunyai permasalahan pun saudara Bapak Ibu. Jadi dengan menggunakan eye care ini, fungsi selain mendapatkan kesehatan, ya finansial pun menjadi hemat, Bapak Ibu, dan Bapak Ibu juga akan mendapatkan finansial tambahan. Cuma untuk yang poin yang ketiga bukan malam ini ya kita bahas Bapak Ibu ya. Tapi ini cuma gambaran dari saya adalah dengan menggunakan eye care ya kan banyak manfaat yang Bapak Ibu dapatkan. Kemudian Bapak Ibu, pertanyaannya haruskah kita butuh eye care? Sangat harus Bapak Ibu. Khususnya adalah karena kita adalah manusia yang hidup dan manusia yang berkembang. Mungkin kalau misalkan, mohon maaf, kalau misalkan kita manusia yang tidak tidak hidup ya saya mengatakan ya tidak perlu lagi menggunakan eye care karena buat apa ya? Karena sel-sel di tubuh kita tidak membutuhkan itu. Karena kita adalah manusia yang hidup, maka kita membutuhkan eye care untuk menjaga kita punya sel-sel di dalam tubuh, organ-organ di dalam tubuh. Karena kita ketahui sampai hari ini tidak ada alat ya, tidak ada alat di mana yang mengetahui kapan organ tubuh kita rusak ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak ada pengganti ya, tidak ada toko obat, sebut saja Senturi, sebut saja Kimia Farma ataupun apotik-apotik atau toko obat apapun di dunia ini yang menjual yang namanya jantung, yang menjual yang namanya ginjal atau yang menjual namanya pankreas, Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan organ tubuh kita sudah rusak ya, mau nggak mau ya kalau bukan dioperasi dibuang ya, kalaupun diganti ya itu pun ya tanda tanya ya, digantinya dengan apa ya. Jadi kalau dikatakan butuh ataupun tidak butuh, sangat butuh Bapak Ibu ya. Dan karena kenapa juga? Karena fungsi utama daripada eye care seperti memperbaiki sel tubuh yang rusak, mengaktifkan sel utama, meningkatkan penyembuhan diri, ini yang sangat penting. Karena kenapa? Dengan adanya penyembuhan diri, maka kita merasa aman bahwa organ tubuh kita ini terjaga Bapak Ibu ya. Kemudian membersihkan meridian dan limfa, meningkatkan mikrosirkulasi darah, mengatur kelenjar, menghilangkan retensi air dan melancarkan sirkulasi darah. Jadi fungsi utama daripada eye care ini sangat baik dan sangat bagus. Dan eye care ini Bapak Ibu sebenarnya cocok untuk semua orang. Tetapi kalau dikhususkan ini sangat khusus bagi mereka yang mempunyai peradangan, mereka yang punya rasa sakit kayak sakit pinggang, sakit kepala, pinggul dan lain-lain, mereka yang mengalami masalah penyumbatan, kemudian mereka yang mempunyai masalah-masalah keluhan pada kulit. Kalau misalkan pun ada juga ya selain bisa digunakan, ada juga yang tidak direkomendasikan. Tetapi tidak direkomendasikan ini jangan disalahartikan. Bukan berarti tidak sepenuhnya tidak boleh menggunakan eye care. Tidak. Cuma kami dari perusahaan mengatakan tidak direkomendasikan. Maksudnya adalah jangan pada organ-organ yang tertentu. Misalkan contoh gini, wanita hamil dan haid tidak boleh ya pada bagian misalkan untuk wanita hamil bagian perut, untuk bagian haid pada bagian utama wanita ya kan. Tetapi kalau misalkan wanita ini mempunyai masalah di tangan ataupun di kaki, ini masih bisa digunakan Bapak Ibu ya. Kemudian mereka yang mempunyai masalah penyakit akut ya, orang yang mempunyai jantung ya, kemudian objek yang ditanam
seperti tanam tanam misalkan besi dan lain-lain. Nah, jangan pada daerah situ, pada daerah lain bisa. Kemudian mereka yang mempunyai masalah luka terbuka dan patah, misalkan contoh ya. Tapi untuk masalah luka ini ada pengecualian Bapak Ibu ya. Terkadang ada juga yang menggunakan eye tracker untuk mempermudah untuk lukanya ini cepat kering ya. Nah, ini bisa juga dilakukan dengan hembusan yang rendah ya. Ada sebagian seperti itu Bapak Ibu. Tetapi kalau lukanya yang memang mengeluarkan darah yang sangat banyak yang bercucuran, katakan seperti itu ya. Nah, itu yang kami bilang tidak direkomendasikan ya. Jadi sebenarnya kita bawa produk ini jangan terlalu orang bilang terlalu kaku ya. Tetapi produk ini sangat bagus buat kita, so kita bikin secara fleksibel saja menggunakan alat ini karena alat ini sebenarnya aman Bapak Ibu. Nah, ini pun terbukti dengan berbagai macam atau berbagai testimoni yang telah dibagikan kepada kita. Salah satunya ini ya, untuk efek kecantikan sangat bagus untuk membantu menguatkan atau mengencangkan wajah. Kemudian kerutan juga untuk bapak-bapak yang bingung, wah saya kayaknya udah mulai tua ya, mau tampil awet muda lagi. Nah, bisa juga dibantu dengan terapi dengan eye tracker. Kemudian mereka yang mempunyai masalah pigmentasi ya, daripada masa COVID begini mungkin skincare pada tutup dan lain-lain. Nah, bisa solusinya diganti dengan terapi menggunakan eye tracker. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu adalah ya ini Bell's palsy, sorry. Nah, ini hanya dengan 8 hari terapi eye tracker kembali normal. Nanti ini akan diinformasikan lebih banyak oleh Pak Anton, juga bagian-bagian tubuhnya. Kemudian ini salah satu permasalahan autoimun ya, lupus ya, kebetulan masalahnya pada wajah ya, yang dimana sudah bertahun-tahun beliau derita ini Bapak Ibu, hanya dengan 2 kali terapi sudah memberikan hal yang positif ya. Ini lagi orang yang mempunyai masalah nodul ya. Nodul ini seperti apa ya? Masalah bengkak ya, kelenjar tiroid kalau saya nggak salah ya. Kalau saya nggak salah nanti dikoreksi oleh Pak Anton ya, di bagian leher. Kalau di Sulawesi itu orang bilang gondok. Gondok bukan berarti marah Bapak Ibu ya, tapi di Sulawesi itu mereka katakan itu penyakit gondok ya. Jadi bengkak di bagian leher ini ya. Dan penyakit ini juga sangat banyak menyerang kaum wanita. Nah, ini nodul ini Bapak Ibu ya diderita oleh ibu yang ada di slide saya ini ya. 10 kali terapi ada penambahbaikan ya, nodulnya itu berkurang diameter daripada besarannya Bapak Ibu. Kemudian ada juga yang mempunyai masalah tulang ya, ini kita lihat oke. Nanti akan dijelaskan lebih banyak oleh Pak Anton. Dan ini juga mereka yang mempunyai gangguan kulit ya, bercak-bercak di kulit, di paha dan lain-lain, hanya dengan 4 kali terapi sudah menunjukkan penambahbaikan yang sangat banyak Bapak Ibu. Jadi ini gambaran lah daripada produk knowledge daripada eye tracker Bapak Ibu. Nah, untuk bagian-bagian mana kita fokuskan, bagaimana cara menggunakannya ya, bagaimana ada beberapa jenis. Nah, ini akan sedikit ya, mungkin sekitar 10 menitan akan diinformasikan oleh Pak Anton ya. Pak Anton, saya persilakan mungkin melanjutkan. Selamat malam Pak Anton. Selamat malam. Ya, silakan Pak Anton. Richard, thank you. Ya, selamat malam rekan-rekan yang sudah bergabung malam ini. Kenalkan saya Anton, Business Advisor dari eye tracker. Malam ini saya akan berbagi tentang titik-titik mana atau mungkin menggunakan alat eye tracker ini untuk ditiupkan di badan kita. Jadi di mana aja yang membuat tiupan dari gelombang terahertz ini memberikan efektivitas ya, apalagi untuk kesehatan pada tubuh kita. Nah, jadi sebelumnya saya akan share screen dulu ya, Pak. Silakan, Pak. Richard. Oke, ini saya share screen. Oke, kita bicara mengenai yang basic aja. Basic ini adalah di mana kondisi badan kita cukup sehat atau kadang suka lelah ya, tapi tidak punya penyakit yang atau gejala-gejala atau sudah memiliki penyakit yang akut atau sudah parah gitu penyakitnya. Jadi ini adalah titik-titik di mana kita yang sehat atau normal badannya, kita bisa meniupkan alat ini di titik-titik seperti ada di gambar ini ya. Nah, kenapa kita harus meniupkan alat ini tiap hari satu sampai 2 kali atau 3 kali lah, pagi atau malam, tapi sebelumnya kita minum dulu 1 atau 2 gelas air hangat ya sebelum melakukan terapi ini, karena
apa yang terjadi pada tubuh kita adalah menimbulkan panas, ya, ada detoksifikasi, ada sel-sel mati yang dikeluarkan. Kenapa kita harus minum 1 atau 2 gelas air sebelum dan sesudah terapi? Adalah karena racun-racun itu akan dibuang melalui mungkin urin, mungkin feses, dan mungkin dari keringat kita. Jadi air yang dibutuhkan di tubuh kita itu sangat membantu proses menyehatkan dan sangat cocok dengan alat Aithera Care ini. Oke. Nah, kemudian adalah kenapa kita harus ditiup di titik ini setiap hari cuma 2-3 menit aja di titik-titik yang ada di foto ini. Oke, jadi ini menimbulkan rangsangan di tubuh kita, darah kita diperlancar, karena pola makan kita yang dari dulu sampai sekarang, ya, kita bisa bilang mungkin kurang sehat, makanan yang bergizi pun, tapi tidak bisa diserap oleh sel-sel tubuh kita. Kenapa? Karena membran sel kita itu sudah tebal, ya. Membran sel itu membuat nutrisi yang kita konsumsi, baik vitamin mau apapun itu, ya, susah diserap oleh sel-sel darah kita karena mungkin kita makan contohnya pakai minyak goreng. Ya, minyak goreng yang kita pakai adalah minyak goreng sawit, ya, yang berasal dari buah sawit. Itu sebenarnya tidak begitu bagus untuk badan kita. Kenapa orang-orang di luar negeri atau mungkin mereka yang sangat menjaga kesehatan itu adalah mereka makan dengan menggoreng atau memasak dengan minyak zaitun. Karena tekanannya mahal, kita boleh pakai minyak kelapa. Tapi apapun kondisinya, kita sekarang sudah biasa pakai minyak sawit atau minyak goreng yang kita biasa konsumsi sehari-hari, itu bisa diantisipasi efeknya lebih bagus ke tubuh kita apabila kita makan buah dulu, ya, sebelum makan. Jadi biasa kebiasaan kita di Indonesia ini adalah kita makan dulu baru makan buah, ya. Jadi kalau bisa diubah, ya, karena minyak goreng yang kita pakai itu kurang bagus untuk kesehatan kita, itu menyebabkan membran sel kita menebal, ya. Jadi apapun yang kita makan itu tidak terserap maksimal oleh sel-sel badan kita. Jadi boleh makan buah dulu sebelum makan berat atau makan normal gitu, ya. Oke, jadi ini titik-titik seperti di tangan, kaki, ya, ada titik-titiknya ini. Nah, di alat unit Aithera Care kita itu ada sinar yang akan keluar dari alat tersebut. Sebentar ya, sebentar, saya akan ambil alatnya sebentar. Maaf. Oke, jadi maaf ya sebelumnya. Ini bentuk alat dari unit Aithera Care kita, bisa dilihat di sini ada tulisan Aithera Care, ya. Ini dari sini alatnya ini akan mengeluarkan gelombang Aithera dan panas dari ujung alat ini. Jadi seperti hair dryer, ya, kita blow, kita colokin ke aliran listrik, maka dia akan ada 3 kecepatan. Kalau ini off bisa kenceng tapi kurang panas, bisa medium, dan paling kenceng dan panas. Jadi ada 3 speed di alat ini. Kita bisa sesuaikan speed itu terhadap tubuh kita atau tubuh orang yang kita mau terapi. Contoh mungkin anak-anak, ya, balita dari 2 tahun 3 tahun ke atas, kita bisa pakai yang medium. Nah, di sini juga ada pointer, jadi ada sinar yang keluar warna ungu, ya. Itu adalah untuk tidak ada fungsinya sebenarnya, cuma sinar itu adalah untuk titik-titik kita mau tunjuk kemana itu pointernya, ya. Itu. Jadi alat ini seperti ini bentuknya, mungkin rekan-rekan yang sudah ada atau yang belum ada, seperti ini bentuknya. Terus kemudian titik-titik ini kita tiupkan dengan alat Aithera Care ini sesuai dengan ujung dari unit tersebut. Jadi seperti bisa dilihat di tapak tangan, tapak kaki, belakang lutut, ya. Nah, di poin ke-7 ini adalah pangkal paha, ini adalah untuk kesehatan pria dan wanita. Jadi ini sangat kayak prostat apa segala macam ini, di titik-titik seperti ini kita bisa tiup dari bawah pusar sampai ke belakang, oke, di bawah ketiak, ini di limpa kita, di leher kita boleh tiup. Di sini enak sekali, apalagi kalau yang cuma ada gangguan migrain, sakit kepala, 5 menit urusannya kelar. Karena ini pengalaman pribadi saya sendiri, sangat efektif kalau kita kecapean karena saraf-saraf kita kurang gimana, ya, kencang atau habis makan ada kolesterol, tapi tiupnya ke bawah semua, ya. Jangan tiup ke atas, ya, tiupnya ke bawah arahnya. Nah, ini titik atasan belakang ini adalah kunci, ya. Di sini ada titik ini yang nanti akan saya jelaskan lebih lagi detail. Oke, ini ubun-ubun, ya, tidak direkomendasi untuk orang yang
kolesterol, ya, punggung bawah. Nah, ini ada blow up dan tiup ke atas juga. Ada orang yang kolesterol ini tidak boleh tiup ke atas, tapi harus dari atas tiup ke bawah ya. Nah, setelah terapi beberapa titik ini untuk kita yang sehat atau badan yang lelah, ya, satu hari 1-2 kali bangun pagi, tapi minum air hangat dulu ya. Dan setelah selesai terapi juga minum air hangat. Jadi ini sangat membantu membuat efek dari tiupan gelombang terahertz ke badan kita itu secara maksimal. Dan apa yang kita rasakan di tubuh kita ada racun apa segala itu akan terbuang melalui tadi saya bilang ya, keringat, urin atau feses. Nah, kemudian untuk kalau saran saya juga bagus untuk air minum ini yang sudah hangat ya, itu di gelas kaca atau di gelas keramik. Oke, itu alat unit Aitera Care itu boleh pakai medium yang kecepatan speed medium, bisa ditiupkan ke air tersebut sebelum istilahnya kita minum. Itu untuk ngecas airnya pakai gelombang terahertz, dan itu air itu akan sangat bagus juga untuk membantu kesehatan tubuh kita. Oke, itu boleh dicoba, itu rekomendasi sekali. Oke, saya akan masuk ke yang berikutnya ya, untuk ini titik-titik yang lebih detail. Maaf sebelumnya. Oke, kita lihat di layar kaca ya. Oh, maaf sebelumnya. Ini saya stop share dulu. Oh, maaf. Oke, kita lanjutkan ke titik-titik yang lebih detail ya, Bapak-bapak Ibu sekalian. Oke, di sini kita akan membahas beberapa titik atau jalur tiupan dengan alat Aitera Care ini secara basic untuk bisa mencegah atau meringankan atau bahkan menyembuhkan kondisi-kondisi badan, kondisi-kondisi yang secara medikal yang ada di tubuh. Ya, contoh psoriasis ini adalah kulit. Ya, ini masalahnya kulit, ini ada peradangan ya pada kulit yang ditandai dengan biasa ruam merah, ya, kulitnya kering, terus tebal, bersisik dan sangat mudah terkelupas. Ini psoriasis. Nah, kayap ini adalah cacar ular. Secara umum di Indonesia kita sebut adalah cacar ular. Urtikaria ini lebih ke kulitnya gampang melepuh, urtikaria. Vitiligo. Vitiligo itu adalah penyakit menyebabkan hilangnya warna kulit ya di dalam dalam bentuk bercak-bercak. Jadi sel-sel pigmen itu mati atau berhenti berfungsi. Jadi ini vitiligo istilahnya. Eczema ini adalah eksim ya, artinya gangguan kulit yang kronik ini. Kalau eczema ini kronik. Jadi tersentuh apa aja sedikit, mungkin dia tersentuh cairan sabun sedikit dia sudah melepuh, sakit, nggak bisa kering, gatel, ya itu bercampur aduk, itu penyakit kulit yang sangat akut ya kalau eksim ini. Oke, ini adalah titik-titik yang sangat basic. Ya, jadi di titik-titik di belakang punggung kita ini ditiupkan, ya fungsinya adalah untuk bisa memperbaiki keluhan atau kondisi tubuh yang seperti ada di layar ini. Jadi ada 5 kondisi. Nah, ditiup dari tulang belakang di atas leher, ya. Dari sini pertengahannya ada 3 garis. Kita tiup 2-3 menit di tiap garis itu, ada di yang tengah, ada di bawah telinga kanan, ada di bawah telinga kiri. Ini tiup ke bawah semua arahnya. Tiup ke arah semua ke bawah. Terus di sini Bapak bisa lihat tiup ke kiri kanan dari bawah di bawah punggung ini sampai ke pertengahan punggung. Nah, ini cukup 2-3 menit juga di area ini ya untuk memanaskan aja. Kalau memang tahan 3-5 menit sesuai dengan kehangatan yang ditimbulkan dari alat Aitera ini. Jadi jaraknya berapa jauh? Panasnya gimana kalau terlalu dekat ya? Ya pasti panas. Sangat panas bahkan. Jadi idealnya karena alat ini bisa menembus sampai 20-30 cm ke dalam tubuh kita dan masuk ke sumsum tulang kita, hangatnya, itu dianjurkan ke tubuh yang ditiup itu adalah kita tanyakan apakah panas atau hangat atau enak gitu di badan kita. Kalau dia bilang enak, itu adalah jarak yang ideal. Jadi tiap tubuh kita ini berbeda ya. Kadang yang suka agak dekat, ada yang suka panas sekali, ada yang mungkin dia merasa nyaman, tapi saya sarankan nyaman aja. Karena alat ini kalau ditiup dengan kecepatan penuh, dengan yang paling panas itu panas sekali, oke? Makanya harus ada gerakan memutar. Kalau di satu titik terus ya orang tahan nggak masalah.
Tapi kalau tidak tahan, oh ini bisa melepuh, bisa kayak burn ya, luka terbakar, ini bahaya juga. Jadi ada tiupannya itu adalah yang arah-arah melingkar seperti ini, ada yang tarik garis lurus, tapi tidak di titik satu terus, diem di situ aja. Kalau tahan oke, tapi boleh juga diputer. Ya, jadi merasa nyaman di badan. Itu adalah jarak yang sesuai dengan kondisi orang yang kita tiup. Karena ini di punggung tidak bisa kita tiup sendiri, harus Anda minta bantuan dari saudara atau siapa ya. Oke. Nah, di titik yang tebal ini, Bapak Ibu bisa lihat di tengah lingkaran ini, yang di tengah punggung, di belakang punggung, ini agak tebal ini urusannya. Jadi di sini agak difokuskan 5 sampai 10 menit. Ditiup di sini, arahnya berputar jarum jam arah berlawanan. Bisa lihat tiupannya ini. Nah, karena tebal ini difokuskan di sini ya. Oke. Sangat-sangat nyaman di badan, itu yang penting. Tiupan ini jangan panas, jangan terlalu dingin juga. Kalau terlalu dingin, terlalu jauh berarti tidak efek, cuma angin doang. Jadi di badan itu harus benar-benar terasa enak dan ada berasa di tubuh kita. Oke. Nah, kemudian saya akan diskusi lagi untuk mata, kesehatan mata. Aturan pertama untuk treatment atau terapi di daerah mata, pertama tidak boleh pakai lensa kontak atau soft lens. Ini paling penting ya, Bapak-bapak Ibu sekalian ya. Karena menimbulkan hangat ini, soft lens itu tipis, ya jatuh plastik, kalau sampai dia meleleh, nah ini bahaya sekali. Jadi tetap harus ingat buka soft lens ya, dan dengan terapi mata tertutup. Jaraknya senyaman aja ya, yang medium aja. Kalau tahan panas ya panas, silakan. Speednya bebas kita adjust sendiri. Tapi kalau untuk mata ini medium aja cukup. Medium aja speednya cukup. Jadi memutar juga kalau ditiup diemin gitu ya mata kita nanti kepanasan, nggak bagus juga. Jadi harus ada memutar arah jarum berlawanan jarum jam. Seperti gambar ya, seperti yang ada show di screen kita ini. Mata kering, katarak ya. Terus ini glukoma. Glukoma ini kondisi mata yang dapat menyebabkan kebutaan ya. Ini hati-hati, ini sangat bahaya ini. Terus apa istilahnya masalah penglihatan ya. Ini mata. Jadi kesehatan mata itu kita tiupkan di titik ini dan di bawah dada, di pertengahan badan, di atas pusar ya. Di sebelah kirinya kita putar, di sebelah kanan kita putar juga. Nah, ini adalah titik untuk mata ya, katarak, mata kering, glukoma, dan masalah penglihatan mata. Oke. Kemudian nah ini rematik. Rematik ini biasa sih masalah sendi ya. Nah, kalau rematik biasa aja ya kita pegel linu pegel gitu, itu rematik yang kadang mungkin karena belum terlalu parah ya. Kalau yang rematik artritis ini sudah ada peradangan ya. Kalau yang ada artritisnya nih, ini yang bahaya, ini sakit sekali. Dia peradangan sendi ini akibat sistem kekebalan tubuh yang menyerang ya jaringan sendi. Biasanya ini bengkak, nyeri sendi sampai sendinya terasa kaku sekali ini. Oke, satu lagi ini gout. Gout ini apa ya? Nyeri parah, kemerahan atau nyeri di sendi. Terlalu banyak asam urat yang mengkristal ini dan menumpuk pada sendi-sendi. Jadi urusan masalah asam urat itu sangat common di Indonesia. Baik di tangannya sakit sekali, bengkak, kakinya bengkak, mau jalan aja susah. Saya baru ada testimoni hari ini dari teman, nanti saya akan share di grup. Saya akan capture testimoninya seperti apa. Dia bilang pertama dia memakai alat ini ya, karena orang tuanya ada asam urat di kaki. Jalan aja sakit banget, susah. Oke. Jadi dia pertama itu waktu dimasuk ke Indonesia pertama kali, dia salah satu orang yang beli sama saya. Saya bilang ini bagus untuk kita, kalau ada gejala ini saya jelaskan seperti ini. Hari ini kita jelaskan ke teman-teman. Nah, ketika itu mungkin dia masih nggak percaya. Dia cuma ini ya udahlah lu jualan, ya gue bantu deh beliin satu. Beberapa hari lalu dia bawa alat ini karena papanya merasa kakinya sakit ya, karena udah tua juga 70-an tahun, asam urat, sakit bengkak, susah banget jalan. Dia bawa alat ini ke rumah dia. Ya, ke rumah orang tuanya, dia blow 15-20 menit. Langsung bapaknya berdiri jalan dan dia pesan lagi dua unit sama saya. Luar biasa amazing sekali alat ini, ada testimoninya. Oke, dan dia sendiri juga ada asam urat. Oke, dia blow kaki ini, biasa dia pakai sepatu jalan, udah pakai sepatu bagus yang sport yang mahal juga, jalan itu kakinya masih sakit. Ya, nginjek aja masih sakit berasa. Dia terapi berapa kali, sekarang dia bilang luar biasa. Itu koyo saya buang semua, saya setiap hari sekarang cuma blow pakai alat Aitera ini. Luar biasa testimoninya. Jadi memang benar-benar ada manfaat ya. Oke, ini keluhan-keluhan masalah asam urat di sendi-sendi kita ini bisa tetap lihat. Ini ada titik basic ya. Yang kayak bilang tadi, titik basic ini 3 garis di belakang punggung sampai ke bawah ke bokong ini, maaf. Terus di kiri kanan sampai ke tengah punggung dan
garis tebal ini memutar. Nah, ini adalah sebenarnya tiupan basic di tubuh kita. Oke, terus di tempat yang sakit. Biasa kalau asam urat sakitnya di mana? Di pergelangan tangan, tiup di tangan kiri, tangan kanan, di lutut, ya, pembatasan lutut di belakang ya, sampai ke tapak kaki ini ditiup semua, ya, sampai senyaman-nyamannya lah. Sekali terapi kalau untuk yang asam urat ini 15 menit, 20 menit, ya udah istirahatlah, minum air hangat, ya. Nanti kalau mau siang atau malamnya lagi teruskan lagi boleh, silakan. Oke, jadi 1 hari 2 sampai 3 kali nggak masalah. Jadi tetap ikut titik-titik yang dengan keluhan yang seperti yang saya tunjukkan di sini, yang saya jelasin di sini, rheumatic arthritis dan GOUT. Oke, kemudian rinitis. Rinitis ini biasa adalah gangguan di hidung, tenggorokan. Ya, ini rinitis ini lebih ke ya, ini peradangan di atau iritasi di lapisan hidung ya ini ya. Ya biasa ini suka apa ini? Gejalanya ya pilek, ya, hidung tersumbat dan bersih-bersih. Nah, ini adalah kondisi yang sangat kita takuti saat ini. Kalau dulu sebelum ada COVID, no problem ya. Nah, sekarang sudah ada COVID, begitu ada gejala ini aja sudah panik satu keluarga ini. Bahkan teman-teman semua ikut panik. Faringitis ini apa? Faringitis ini di radang tenggorokan, ya. Tonsilitis ini adalah radang amandel. Ini disebabkan oleh infeksi biasa, bisa virus, bisa bakteri. Oke. Selesmania, pilek lah. Pilek batuk ya. Nah, ini adalah titik-titik yang sekarang kondisi yang sangat kita takuti. Kalau memang ada gejala-gejala seperti ini segera pakai alatnya tiup. Tadi ini basicnya tetap sama. Bapak Ibu bisa lihat ya, 3 garis di belakang ini kiri kanan sampai pertengahan yang di tengah punggung kita ini tiup di sini. Bahu kiri dan bahu kanan kuncinya. Ya, di sini kita titik ini tiup di sini. Nah, ada satu titik di sini. Ya, titik yang di lihat ya, di tengah ini yang di sini ini sangat bagus di titik ini untuk batuk dan selesma dan radang tenggorokan di daerah sini nih, tengah titik di sini. Mungkin sebentar ya, saya saya nggak bisa. Oke, ini di sini titik di antara bahu ini tengah tulang sini ya. Kalau bisa lihat kamera saya di sini, ya itu sangat bagus untuk efektivitasnya batuk, pilek dan sakit tenggorokan. Jadi ini segera tiupkan ini. Kalau kita keluar rumah, ya kita habis meeting sama orang. Ya, di saat kondisi seperti ini, pulang mandi, minum air hangat, ya kita tiupkan alat ini di mulut kita, di hidung kita. Mau pakai speed kencang apa silakan aja, karena ini sangat efektif, ya, bintang 4 untuk membunuh virus. Alat ini, memang belum terbukti secara klinisnya ini bisa menyembuhkan orang yang COVID, tapi sangat bagus untuk pencegahan COVID, ya, karena dia membunuh virus. Gelombang ini juga bagus untuk tumor. Itu nanti kita share di PowerPoint kita itu ada sangat jelas sekali di sana. Oke. Kemudian saya akan bahas tentang darah tinggi. Darah tinggi ini banyak sekali orang di Indonesia, ya. Jantung, darah tinggi, ya. Infarksi miokardium. Infarksi miokardium ini cukup ini ya. Istilahnya di badan kita ini penyakit pada pembuluh darah utama jantung. Jadi ini disebabkan oleh penumpukan plak, ya. Terus membatasi aliran darah kita ke jantung. Jadi ini istilahnya jantung tersumbat, ya. Benar ya kalau di sini kita bahasa gaulnya itu jantung tersumbat. Oke. Nah, kalau yang infarksi cerebrum ini adalah ini udah serangan jantung. Oke, gumpalan darah menghalangi aliran darah kita ke jantung. Ini udah kondisi medis nih, keadaan darurat medis. Tanpa darah ini jaringan di tubuh jantung kita itu kehilangan oksigen. Jadi itu heart attack lah kalau di sini. Hemiplegia ini lebih ke maaf. Infarksi cerebrum ini lebih ke stroke ya. Maaf tadi ini stroke. Jadi biasa jaringan itu aliran darah dari ke otak itu terhambat. Jadi itu merusak jaringan otak. Ya, ini cerebrum ini stroke istilahnya. Maaf tadi saya ada kesalahan. Jaringan otak kita itu tidak cukup oksigen, jadi mengakibatkan stroke. Jadi terus hemiplegia ini istilahnya kelumpuhan yang terjadi pada salah satu sisi tubuh, ya, itu akibat kerusakan pada salah satu sisi sistem syaraf kita lah. Ya, ini ada gangguan di sistem syaraf kita, ini mengakibatkan kerusakan pada otak atau saraf tulang belakang kita. Ini hemiplegia ini juga sangat fatal ini urusannya. Oke, apa yang kita tiupkan, daerah mana yang akan kita tiupkan dengan ada kondisi gejala atau gangguan di tubuh yang seperti 5 poin di sini adalah di sini. Tetap ada basic tiupan. Basic tiupan tadi titik 3 garis ke bawah, kiri kanan,
ada gerakan memutar di punggung, ini agak lama di sini, dari atas tangan sampai ke ujung jari semua, kiri kanan tiup semua, tiup. Nah, untuk terapi seperti ini mungkin setengah jam, kalau bisa 30 sampai 40 menit. Jadi karena ini plak-plak tadi saya bilang, alat ini menggunakan gelombang tera yang cocok dengan sel tubuh manusia. Itulah gelombang terahat. Jadi dia bisa memperbaiki sel-sel otot kita, termasuk ada penjumbatan di sel-sel kita karena hangatnya ini bisa masuk sampai bukan cuma ke sel, sampai ke tulang sumsum kita juga masuk hangatnya. Jadi ini akan membuat plak-plak yang ada tersumbat di jantung, ya, ini akan dilancarkan di apa kayak lemak atau di dalam plak-plak itu akan dibuat cair oleh panasnya alat ini. Hangatnya ya, kalau panas sangat panas sekali, kita bilang hangatnya alat ini bisa sampai menembus sel-sel kita. Nah, pantangan untuk orang yang sudah penyakit jantung koroner itu adalah kalau dia orang sudah pasang baterai, ada ya istilahnya, saya kalau bahasa kedokterannya saya lupa apa, tapi kan ada orang yang udah pasang baterai di jantungnya itu sampai kalau dia ke bandara mau cek badannya aja tuh nggak boleh, ya kan, dia harus ada keluarin surat dokter bahwasanya dia udah pasang alat di jantung, dia harus dari samping. Nah, itu tidak boleh ditiup di arah tersebut, tapi tiup di badan lain, ya, tangan, kaki itu boleh. Tapi di alat yang ada implan di dalam itu tidak boleh, ya, tidak boleh langsung di blow di daerah tersebut. Oke, nah ini sampai tiupan dari ujung tangan sampai ke kaki semua ini ditiup, sampai bahkan bawah punggung tiup semua sampai ke bawah kaki, tapak kaki, bahkan di betis juga ditiup. Jadi untuk gangguan seperti ini adalah titik-titik tiupannya, arah tiupan unit Aitera kita ini. Ya, ini akan memberikan efek yang luar biasa, terutama apalagi ada penyakit jantung ya, apalagi udah penyumbatan, ada gejala stroke. Ya, tapi kalau misalnya stroke-nya sudah pecah pembuluh darah ya, kita nggak mungkin alat ini bisa bikin pembuluh darah baru, itu nggak bisa. Tapi kalau yang punya ada gejala stroke yang belum sampai atau sudah pernah terkena stroke, tapi tidak ada pembuluh darahnya pecah, ya itu sangat bagus, sangat efektif sekali alat ini. Oke, kemudian saya masuk ke berikutnya adalah artritis lutut. Ya, apa sih ini artritis lutut ini? Ini penipisan tulang rawan di persendian lutut, ya, karena cedera atau memang sudah aus atau usang. Ini maksudnya usang, maaf, penuaan ya, terjadi karena umur, faktor umur. Efusi sendi ini adalah pembengkakan pada sendi lutut. Oke, cedera pada ligamen atau di tulang rawan. Oke, kecederaan meniskus ini adalah biasa kecederaan karena olahraga. Jadi mungkin ada kita yang kecil suka main-main ya. Kalau sekarang anak kecil kan jarang main seperti kita dulu. Ya, sekarang cumanya mainnya gadget. Kalau kita umuran saya ini, wah, kecil itu di mana-mana aja sampai mau main itu nggak bisa diem, main terus kan cedera lah, terkilir lah, ada yang nggak benar lah, terus kan dulu mungkin karena masih kecil tuh gampang sekali recovery, ya, tapi kita nggak tahu efek jangka panjangnya ternyata, aduh, sampai seumur sekarang ini masih sakit, suka ada gangguan nggak enak di kecederaan itu. Nah, ini istilahnya adalah kecederaan meniskus atau olahraga lah, yang masa kecilnya sampai sekarang itu ada kecederaan seperti itu. Nah, hiperplasia tulangnya adalah kayak kelainan genetik ya. Ini kepadatan tulangnya rendah ini. Oke, terus ada sinovitis. Sinovitis ini kondisi di mana membran sinovial, yaitu bagian yang melumasi sendi itu timbul peradangan. Jadi di antara ini persendian-persendian ya. Ini kan ada oilnya ini, ya, ada oilnya ini, ada minyaknya nih, lutut apa segala macam itu. Apanya dia sudah istilahnya tidak apalagi ada peradangan di sana, jadi ada kayak bengkak. Jadi tiupnya itu di depan ya, bukan di belakang. Tadi kan kebanyakan di belakang, ini sekarang tiupnya di depan. Tiup di depan ini Bapak Ibu bisa lihat, tetap di garis tengah ya, seperti di belakang, tengah, kiri kanan ya. Terus di bagian tengah dada kita, di bawah dada ini, kiri kanan. Oke, di lutut. Ini ditiup di sini. Oke. Nah, ini tiupannya itu bukan di punggung, tapi di depan badan kita. Oke, selanjutnya, nah ini adalah yang paling sering kita alami juga, spondylosis cervix. Ya, ini kerusakan tulang rusuk leher dan bantalannya, sehingga itu menekan syaraf. Oke, tulang belakang dan menyebabkan itu rasa nyeri di leher, di bahu, di kepala. Ini adalah spondylosis cervix. Oke. Dawges Ham ini hampir sama juga dengan bahu beku ya. Bahu beku itu ya mau angkat tangannya susah, kalau kita kadang angkat tangan cuma bisa setengah, nggak bisa lurus ya, nggak bisa gimana gitu. Tapi tetap sampai setengah aja udah nggak bisa angkat.
Itu adalah bahu beku. Oke. Nah, tiupannya ini tetap di 3 garis tengah ini Anda bisa lihat tarikan ini, garis ini agak tebal. Ya, berarti fokus di sini lebih kurang 5 menit, 3 sampai 5 menit di titik 3 garis ini, tengah, kiri dan kanan. Nah, di bagian punggung ini difokuskan di sini, ada punggung kiri, punggung tengah, punggung kanan, dan di bawah punggung tengah ini juga ditiup di sini. Ya, di sini sangat efektif untuk orang yang punya keluhan spondilosis cervix, dawa gerham, dan bahu beku. Di sini adalah titik-titik yang sangat-sangat efektif. Saya juga ngalami sendiri, kadang-kadang terlalu lelah duduk, ya, nyetir jauh, balik ke rumah, aduh capek sekali ya badannya. Saya panggil istri saya untuk tolong, saya setelah mandi, saya minum air hangat, saya tiupkan di sini. 5 menit, 10 menit saya udah tidur, sampai besok pagi nggak akan kayak very quality sleep lah. Kualitas tidur yang sangat-sangat baik kalau kita ditiup di bagian ini. Nanti ada titik-titik yang khusus orang insomnia lagi. Ini kan saya akan lanjutkan kemudian ya. Nah, untuk ini, untuk keluhan orang yang punya spondilopati lumbar. Spondilopati lumbar ini lebih ke proses penuaan ya, degenerasi tulang belakang. Oke. Kolumitis belakang ini lebih ke kondisi di mana tulang belakang itu ada kayak special case. Ya, dia itu melengkung. Jadi kayak huruf C atau huruf S. Nah, ini kondisi tulang yang memang mungkin bawaan dari lahir ya. Oke, kemudian adalah sciatica. Sciatica ini adalah tonjolan tulang di belakang, yaitu menekan saraf, sakit, dan punggung bagian bawah ke kiri kanan kaki itu sampai sakitnya sampai ke sana. Jadi ada istilahnya ada tonjolan tulang di belakang ini yang menekan saraf tulang belakang kita. Jadi titik itu sangat mengganggu saraf tubuh kita. Nekrosis kepala femoral ini lebih ke istilahnya kondisi matinya jaringan tulang ya, karena kekurangan pasokan darah. Tetap 3 garis yang kita tiup, tengah, kiri, dan kanan. Oke, kita pusatkan di bagian punggung atas, punggung tengah, dan punggung bawah. Jadi bokong ini juga kita tiup ya. Jadi 3 titik ini fokus di tiupan di titik-titik ini. Oke. Kemudian adalah untuk kecantikan. Nah, kecantikan kita ini untuk skin ya, istilahnya punya efektif itu nilai kuantumnya bintang 3. Secara pemakaian rutin akan menimbulkan efek, akan ada kelihatan hasil. Karena tidak instan ya, karena kulit yang ini ya, karena yang di kulit wajah khususnya kan banyak kulit-kulit yang kita tiap hari mungkin keluar kemarin kena debu, kena panas, ini kan banyak sel-sel wajah kita yang rusak atau mati. Oke. Terus yang kita perlukan di sini adalah mungkin ada satu alat yang bisa jepit di depan, tiup langsung ke muka kita mau tarik kemana, atas, ke wajah kiri kanan. Jadi ini yang menarik ke atas ya. Jadi ini mau bikin tirus juga tariknya begini Pak, Bapak Ibu. Wah, jadi kita nanti mungkin 3 bulan sampai 6 bulan tiap kali kita rutin. Nah, kita mungkin bisa tampak lebih mudah. Kerutan-kerutan di wajah kita itu bisa hilang. Tapi pemakaiannya harus rutin. Saya tidak bilang efektivitasnya itu langsung instan ya. Itu mukjizat ya. Besok saya mau jadi artis apa, tiup barang ini pakai alat Aitera langsung bisa jadi seperti itu, tidak mungkin. Tapi penggunaan rutin ya dan dalam jangka waktu yang tertentu akan menimbulkan hasil yang efektif. Oke. Nah, kemudian ini ada yang tadi ya, kita lihat di testimoni ada yang Bell palsy. Nah, ini ada sakit gigi. Sakit gigi, terus ini ada namanya neuritis muka. Ini rasa nyeri kronis di salah satu sisi wajah kita ini. Dan paling sering terjadi itu bagian bawah dan di rahang. Oke. Nah, kalau Bell palsy ini lebih ke ini ya. Dia bukan stroke. Bell palsy ini bukan stroke. Bell palsy ini adalah kram saraf kita kram gitu. Jadi menimbulkan mukanya kayak miring sebelah, tapi itu bisa disembuhkan. Mungkin kalau dengan obat dokter, maaf kalau ada ahli akupuntur di sini mungkin akan diakupuntur beberapa kali. Nah, mungkin kalau tapi pakai dengan alat ini ya, ditiupkan di wajah kita yang dimana kram saraf itu di muka kita tuh kita langsung tiupkan, nanti saya jelaskan titiknya. Dan neuralgia trigeminal ini adalah lebih ke ini ya, wajah gangguan saraf lah di daerah badan, muka sampai ke bahu-bahu gitu. Nah, kita lihat tiupannya adalah kita tiup dari arah atas, tengah bukan mata, hidung, mulut, itu tiup ke arah telinga. Kalau gangguannya di sebelah kiri ya kita tiup
sebelah kirinya atas dari dahi kita, mata, hidung, fokuskan dari mulut itu fokusnya ke telinga kiri. Kalau gangguannya di kanan ya kita tiupnya di daerah kanan. Tapi semuanya menuju ke pusatnya di telinga. Tetap di garis tengah sampai ke bawah pusar, ya, di bawah tengah dada ini kiri, tengah dan kanan, dan di tapak kaki juga ditiupkan unit Reitera ini di titik-titik ini. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini untuk obesitas. Obesitas orang kegemukan tadi ada testimoni, ada Pak Richard, ada show di sana. Terus adalah sindrom menopause. Nah, kekurangan limpa. Oke, ada kekurangan limpa, terus ada kurus lemah. Kurus lemah ini ya badannya gimana ya? Kalau mau naikkan badannya itu apa? Berat badannya kalau kena terlalu kurus, terus anoreksia ini lebih ke obsesi. Obsesi kayak orang yang pengen dia makan tapi dia muntahin, terus nggak mau gemuk-gemuk, mungkin itu karena obsesi aja. Terus kaki kejang. Nah, ini adalah yang ditiupkan adalah titik-titik standar ya. Tadi saya ini banyak sekali tiupnya ada gejala seperti ini. Tiupnya di belakang punggung, ya arahnya 3 garis ke bawah, tengah punggung itu kiri dan kanan, dan difokuskan di tengah punggung ini arah memutar. Di sini agak lama, seperti yang halaman pertama tadi. Nah, prostatis ini untuk pria dan wanita. Maaf, ini untuk pria. Kalau wanita juga ada gangguan kayak haid tidak lancar, ya keradangan ginekologi ini biasa keradangan ginekologi ini lebih ke habis melahirkan ya kalau nggak salah ya. Oke, kalau itu sengungut, sorry, sengungut itu yang biasa diderita pada wanita hamil, haid dan sesudah bersalin, itu biasa sengungut biasanya. Wasir ini adalah wasir. Nah, tiupannya juga sama, titiknya di sini. Oke, untuk prostat ini boleh di belakang juga di depan. Jadi tadi ada satu slide yang pertama itu di depan juga ditiup di sana, di depan bawah pusar, di belakang juga difokuskan sampai ke tulang belakang ya, sampai tulang bawah ya, tulang punggung bawah ini tiup di sini. Ini sangat-sangat membantu orang yang prostat atau memang untuk kesehatan alat vital pria. Oke, ini sangat-sangat efektif sekali. Oke, nah di sini juga ada untuk yang kasus hilang pendengaran. Oke, penurunan ingatan. Oke, penyakit Parkinson dan insomnia. Insomnia ini susah banget tidur. Kalau susah tidur, ini titik-titiknya tepat sekali. Bapak Ibu boleh coba ya, tiup di daerah belakang kepala kita dari atas, ini ditiup semua. Ingat yang kolesterol atau darah tinggi, hipertensi, bukan kolesterol, maaf, hipertensi jangan tiup ya. Oke, ini tiup untuk yang kondisi yang ini di atas kepala kita, di belakang. Oke, di belakang leher ini, titik di sini nih, dipusatkan yang tadi saya bilang, titik di sini tengah ini. Tetap basicnya 3 garis ke bawah, kiri kanan, dan arah memutar di punggung sama telapak kaki. Telapak kaki ini banyak sekali syaraf di situ yang sangat bagus untuk organ tubuh kita. Jadi tiup di sana. Itu sangat bagus, efisien sekali. Efektif maksud saya. Ini Anda bisa lihat ya, titik ini akan membuat kita sangat nyaman waktu beristirahat. Oke, kemudian nah ini diabetes ya, ini salah satu yang tertinggi juga di Indonesia yang dialami oleh masyarakat di Indonesia. Neuritis periferal ini pada ada kerusakan pada sistem saraf ya. Urat varikos ini adalah varises ya, ini ke saraf ini. Nah, ini tiupannya seperti ini. Tetap 3 garis yang standar ya. Ke bawah punggung ya, ini tapi tarikannya sampai ke tulang belakang ya, bawa sampai ke daerah bawah bokong ini ya. Di tengah juga. Nah, kakinya ditarik, ini tiupnya di arah kaki ini semua. Turun ke bawah. Di betis, ini tarik tiupnya sampai ke bawah semua. Oke, ini adalah titik-titik yang efektif untuk mencegah atau pengobatan yang sudah ada diabetes ini dan varises dan periferal ini. Oke, selanjutnya adalah hiperplasia payudara. Oke, nodul tiroid ya, hipertiroidisme. Ini kalau misalnya hiperplasia ini adalah ke sel-sel yang melapisi kelenjar susu tumbuh di dalam payudara, ini bersifat abnormal ya. Ini biasa harus dilakukan operasi kalau untuk hiperplasia payudara ini. Nodul tiroid ini lebih ke tonjolan kelenjar ya, berbentuk di tiroid di dasar leher. Ini biasa isinya cairan ini. Oke, tadi Bapak bilang apa ini, kayak gondok ya. Bahasa umum di Indonesia itu gondok gitu. Terus hipertiroidisme ini ya, ini
produksi hormon tiroksi yang terlalu banyak ini. Terus lipoma. Nah, ini artinya harus ditiup di titik-titik yang kita lihat di sini di bagian leher, ya. Terus untuk kesehatan payudara, ibu-ibu wanita itu langsung tiup di sini kan, kalau mungkin. Nah, kita merasa kadang kan wanita itu harus cek ya, oh ada benjolan di payudara apa segala macam. Nah, bisa menggunakan alat ini ditiup di bagian daerah dada, ditiup di sini. Oke, itu sangat-sangat bagus sekali. Jadi bisa menghancurkan ada kayak gumpalan di dada itu payudara, itu sangat efektif. Itu boleh coba. Di bawah dada, dan ini garis tengahnya sampai ke pusar ya, ini tiup. Jadi di leher, di dada dan di bawah dada. Ini tiup di sini alat ini. Oke, jadi ini sudah secara garis besar. Ini yang saya bisa jelaskan. Ada beberapa titik-titik yang dimana sangat efektif buat kita semua, ya, dengan menggunakan Aithera itu sesuai dengan kondisi badan kita. Jadi ini sekilas penjelasan dari saya. Saya akan kembalikan ke Pak Richard ya, Pak Richard. Oke, silakan, kita bukan ada sesi tanya jawab sedikit. Oke, mungkin 2-3 pertanyaan kalau yang bertanya, karena sebagian mungkin pertanyaan sudah dibantu dijawab oleh Pak Handoko di kolom chat. Oh iya, baik. Silakan. Mungkin kalau ada yang mau bertanya Bapak Ibu, 2-3 pertanyaan karena mengingat waktu. Mungkin saya Pak. Dari Pak siapa? Perkenalkan diri dulu Pak. Bisa angkat tangan, bisa angkat tangan dulu ya sebelum bertanya. Jadi kita ada teratur. Angkat tangan dulu, nanti kita akan kasih waktu untuk bertanya. Silakan. Pak Arif. Silakan Pak Arif. Ya Pak, saya mau tanya, Aithera Care ini sistem kerjanya seperti apa Pak? Dia apakah pola frekuensi atau gelombang atau panas atau apa gitu? Oke, itu aja Pak. Itu aja Pak. Oke, saya akan coba jawab ya Pak. Ya, itu silakan Pak. Jadi seperti saya bilang tadi, ini alatnya ini seperti hair dryer ya. Dari alat ini, di dalam ini ada mesin yang bisa mengeluarkan gelombang terahertz. Oke. Gelombang terahertz ini keluar bersamaan dengan angin dan panas. Oke, jadi bukan cuma gelombang aja yang keluar, tapi juga angin dan panas. Jadi dari alat ini sudah canggih, ya. Ini mengeluarkan gelombang. Oke, jadi gelombang itu yang penetrasi ke dalam tubuh kita, dibarengin dengan panas yang bisa sampai ke dalam tulang sumsum kita. Jadi sangat efektif untuk menyehatkan tubuh kita. Itu ya Pak ya. Oh, fungsinya Pak? Jadi dia memperlancar peredaran darah atau apa Pak? Jadi fungsinya itu banyak sekali Pak. Jadi pertama dia adalah untuk memperbaiki sel-sel tubuh kita, ya. Dia akan membantu mendetoksifikasi racun di tubuh kita. Makanya setiap terapi itu kita harus minum air dan sebelum dan sesudah. Nah, kemudian juga akan menimbulkan panas di dalam tubuh kita, membuat gumpalan-gumpalan darah di tubuh kita itu menjadi lancar, ya. Dan membuat sel-sel darah kita menjadi sehat. Karena kalau darah kita lancar, sel darah kita di tubuh kita itu tidak ada gumpalan darah yang menjadi sumber penyakit, dan sel darah kita itu lancar, di dalam tubuh kita sirkulasinya itu sudah, badan kita sudah sehat. Jadi kalau ada gumpalan itu adalah yang tadi saya bilang, sumber penyakit itu dari gumpalan-gumpalan darah. Gitu loh. Jadi itu sangat-sangat punya peranan penting ya. Kenapa kalau kita ambil darah, kalau maaf Pak, bisa mengencerkan darah kental juga berarti ya? Betul Pak. Jadi tujuan utamanya itu, karena penggumpalan darah ya, penggumpalan darah di tubuh kita itu sumber penyakit itu Pak. Kenapa kita kalau mau ambil darah, ditanya kamu sakit apa? Dokter kan di rumah sakitnya selalu cek darah dulu, baru dari sana ketahuan urusan kita apa ini. Nah, jadi itu yang apa ya? Fungsi dari alat itu yang pertama dulu, membuat jaringan sel darah kita itu lancar, tidak ada penggumpalan darah sehingga badan kita sehat. Oke. Next. Oke. Ya. Oke,
Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi selain Pak Ah, Arif? Silakan. Haryono, Pak. Halo. Pak Henry ya. Ya, ya. Itu Pak, itu mau tanya itu cahaya lampu itu bukan cahaya UV ya? Itu cuma cahaya biasa yang biru itu. Tadi saya ada jelaskan sedikit ya. Jadi cahaya yang keluar dari ujung alat unit ITERA itu adalah sebagai pointer saja. Pointer. Jadi kan tadi kalau kita jelasin titik-titik mana yang akan kita tiup, oke? Nah di daerah mana? Jadi kita kalau ada pointer itu ya kayak kita presentasi ada pointer ya, yang warna merah itu point itu adalah untuk menunjuk titik-titik itu di arah dari ujung unit Itu ini untuk bukan ke tubuh kita. itu bukan far infrared Pak ya? Cahaya itu. Bukan, tidak, itu tidak ada, Bukan. tidak ada. Itu adalah untuk murni 100% itu adalah untuk menunjukkan arah. Jadi kalau kita tiup, di mana kalau misalnya kalau kita tiup semestinya di tulang punggung, karena tidak ada pointer itu mungkin dia kenanya sebelah kanan, sebelah kiri, jadi tidak tepat di titik-titik tersebut. Biasanya Oke? kalau panas-panas tuh far infrared, bukan Pak? Bukan Pak, kita tidak pakai infrared karena teknologi terakhir itu ada di antara microwave dan infrared. Ya, microwave itu untuk memanaskan sayur, infrared itu untuk contoh CCTV, tapi ini di antara tengahnya. Jadi kita tidak ada memakai namanya gelombang infrared atau gelombang microwave, tidak. Kita benar-benar murni terahertz dari alat ini. Jadi teknologi apa namanya? Terahertz. Terahertz ya. Ya, Bapak mungkin bisa baca di PowerPoint-nya, sana sangat detail. Terahertz ini di mana, gelombangnya seperti apa, ya. Jadi itu efeknya ada di Oke. Penemuan Mungkin saya pertama kasih dari negara mana Pak? maaf, Penemuan pertama dari negara mana? Amerika. Jadi tahun 1980-an Amerika itu punya satu teknologi yang mereka bisa menemukan gelombang terahertz itu tahun 1980. Gelombang terahertz. 30 Ya. tahun kemudian jadi masih dimonopoli sama Amerika dan Eropa. Oke, tahun 2014 China sudah mulai membreakthrough memutus jaringan monopoli mereka untuk teknologi terahertz sendiri. Nah, 2016 jadi Desang Company ini, Desang Teknologi ya, mempelajari sistem terahertz ini dan memproduksi unit pertama tadi tahun 2016 ya untuk kesehatan. Nah, itu alatnya 3 juta renminbi itu lebih kurang 6,6 miliar rupiah ya. Itu unit pertama, Pak. Terahertz itu. Jadi memang difokuskan untuk kesehatan. Oke, Jadi mungkin Pak kalau ini buatan Amerika, buatan Cina, Pak? Ini buatan China. China ya. Iya, betul, Pak. Siap. Oke, kita satu orang mungkin batasin 1-2 pertanyaan dulu. Jadi karena rame malam di grup ini kita bisa gantian ya. Iya, Pak. Arif, nanti kita bisa Oke, makasih Pak Arif. Di sini ada yang angkat tangan nih, Pak Cik Gumat ini. Pak Cik Gumat. Ya, Pak Anton. Baik. Saya. Dari Malaysia nih. Oh ya, dari negeri jiran ya Pak ya? Ya, ya. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kalau cuaca kurang elok macam ada petir, kilat, ada masalah gangguan tak? Oh, baik. Kalau so far kalau untuk ini ya kita pemakaiannya memang tidak ada gangguan untuk mengenai ini ya cuaca ya Pak ya. Ya. Jadi karena ini kayak seperti kipas angin aja, kita pakai hair dryer saja. Jadi dia bukan kayak TV yang harus pakai antena, Pak. Mungkin pakai sinar atau gelombang frekuensi kayak radio atau gelombang TV digital gitu ya. Enggak, tidak ada efek sama sekali. Jadi ini kayak cuma hair dryer aja kita pakai. Jadi tidak ada gangguan tentang cuaca sama sekali, tidak ada. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan Pak Cigu? Kalau kita pergi negara lain, Ya. Voltan electricity tak sama kan? Oh ya, semestinya sama ya Pak ya. Kalau saya bilang sama, itu tidak ada masalah. Itu cuma di kaki colokannya aja Pak. Ada yang colokan 3, seperti saya punya ini ada colokannya colokan begini, ya. Ada yang colokan 2 juga tipis, ya. Jadi cuma yang kalau listriknya sama, cuma colokannya ini aja beda. Colokan ke listriknya aja beda. Jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali Pak dengan listrik Pak. Aman Pak. Oke. Itu aja Pak Cigu. Mungkin kita alihkan ke tempat teman yang lain untuk bertanya. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat malam.
Ya, silakan siapa lagi? Malam Pak Anton. Dengan Pak Pak siapa? Anton, selamat malam. Haryono Oh nih ya Pak. Pak Haryono, ya apa kabar Pak? Ya, saya baik Pak, baik. Baik. Oke, gimana Pak? Ada pertanyaan apa? Pak, mau tanya Pak, ini kan alat elektronik. Ini untuk kesehatan ini, apakah izin edar dari kementerian itu sudah ada nggak Pak? Dari Kementerian Kesehatan ya. untuk ini kan masalah kesehatan. Betul. Jadi di Indonesia Prinsip untuk alat sekali ini kita sudah dalam proses siapkan data-data ke Kemenkes, karena yang perlu kita siapkan adalah izin edar dan izin penyalur alat kesehatan saja. Ya, jadi ini bukan diminum, jadi ini cuma punya efek kesehatan, penghangat badan, tapi kategorinya adalah elektromagnetic therapy non radiasi. Jadi sangat sederhana sekali, dia punya perizinan dan sudah dalam proses. Kita sudah komunikasi dengan pihak Kemenkes, kita sedang menyiapkan dokumen-dokumen. Dan kita juga sudah lihatkan device kita ini ke pihak Kemenkes, dan mereka aja, begini aja ya alatnya. Kan kita diskusi ya, perlu dokumen-dokumen apa, ya kita sudah disarankan untuk menyiapkan ini itu, ya kita sudah persiapkan. Jadi 1 bulan lagi, karena proses saat ini kita sangat terbatas dengan PPKM ya, juga banyak kita nggak bisa ke sana ke sini untuk ke kementerian gitu loh. Tapi kita tetap baik surat menyurat, baik telepon, baik WhatsApp, kita selalu siapkan. Oke. Silakan. Oke, makasih Pak. Boleh. Ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan yang lain? Mungkin ada yang kita bisa bantu tentang penggunaan alat iTera Care ini. Mau diskusi, mungkin saya akan buka 3 pertanyaan lagi. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin akan saya tutup. Ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan? Ini di sini ada pertanyaan yang sudah dijawab Pak Handoko ya? Di chat ya. Halo Pak. Ya, sudah dijawab. Malam, Pak. Oh ya, baik. Oh, ini ada pertanyaan ya dengan Pak siapa? Halo. Ya, saya silakan Amin, Pak. Dari Jakarta. Saya Pak Amin di mana Pak? Oh, Jakarta Posisi Pak. ada di Jakarta Pak. Posisi Oh ada ya di Jakarta. Pak. Baik Pak Amin. Apa yang kita bisa bantu Pak? Apa yang kita bisa sharing? Begini Pak, ini kan alat ini bagus buat terapi kesehatan, ya kan? Baik. Tetapi kan harus ada langkah-langkahnya. Seperti langkah-langkahnya, sebentar saya buka kamera dulu. Ini kan bagus alat ini Pak, tapi kan ada langkah-langkahnya, nggak bisa asal kita tiupkan begitu saja Pak. Itu ada baiknya kalau ada metode langkah-langkahnya itu di-sharing ke YouTube Pak, gitu. Dalam bahasa Indonesia. Betul. Jadi kan kita bisa otodidak Pak. Terima kasih. Betul Pak, terima kasih atas saran Pak Amin. Nah, ini ada kabar gembira, kita juga minggu depan kita sedang mempersiapkan satu Zoom meeting dengan salah satu ahli akupuntur yang di Jakarta. Beliau sudah mencoba alat ini dan beliau sedang sekarang pengen banget berbagi dengan rekan-rekan member yang sudah bergabung atau member-member yang akan bergabung di iNetwork Indonesia tentang alat unit iTera ini. Beliau akan mempresentasikannya secara profesional. Jadi dia juga akan mengajarkan ke kita semua, ya, karena alat akupuntur ini kalau akupuntur beneran kan kita harus pakai tusuk jarum ke tubuh kita, itu kan bahaya, itu tidak bisa kita lakukan suka-suka kita menurut beliau. Nah, beliau akan bikin video YouTube. Kita akan tunggu jadwalnya mungkin minggu depan, kita hopefully Jumat atau Sabtu malam minggu, ya, dia akan bersama kita, dia akan presentasikan ya titik-titik yang karena dia ahli ya, kalau saya bilang kan tadi saya menjelaskan secara umum, tapi dia akan mengajarkan kita gimana cara menggunakan alat ini, bahkan dia akan training kita. Jadi lulus kita semua jadi tabib di sini nanti. Kita bisa mengobati orang sakit. Karena alat ini tidak ditusukkan ke badan kita berupa jarum atau tidak ada yang ditelen, tapi ini adalah cuma meniupkan hangat dan gelombang terapinya ke tubuh. Nah, dia akan mengajarkan seperti apa ini yang tepat, titiknya yang mana, dia akan show ke kita, dan dia juga akan share di YouTube, dia akan bikin banyak informasi ke kita. Dan kita akan undang beliau untuk diadakan Zoom meeting. Siap-siap aja Pak, kita akan bantu semua member di sini untuk gimana cara jadi tabib dengan alat iTera Care. Nanti bisa lulus loh,
lulus kita bisa jadi tabib. Seriusan ini saya sudah berdiskusi sama beliau dan beliau sangat pengen sekali membantu rekan-rekan di sini untuk menggunakan alat ini yang baik dan benar. Oke, ada satu yang saya mau sampaikan. Mungkin kalau di 1-2 gejala di tubuh manusia yang mungkin sudah akut, contohnya tangan yang sudah kejepit, atau sudah susah banget tariknya, terus di kaki atau apa. Pada saat terapi pertama, kedua, dan ketiga itu mungkin bisa menimbulkan efek sakit atau bengkak, ya, karena itu adalah bagian dari proses penyembuhan. Jadi maaf, jangan khawatir, ya, artinya karena kita tidak meminum, kita tidak menusukkan apapun ke tubuh kita, ini adalah menghangatkan. Jadi menghangatkan itu adalah sangat bagus untuk kesehatan, apalagi tulang. Jadi karena kalau misalnya kadang, oh Pak, Bu, ini kenapa alat ini sampai badan ini bengkak, ini sakit, wah, padahal nggak sakit tapi udah kaku kan. Tapi karena saraf yang kaku ini mau ditarik lurus begini sakit nggak? Pasti sakit. Itu nggak kalau kita paksa tarik, wah mungkin patah. Tapi karena saraf di sini sudah kaku apa segala macam, ini ditiup dengan alat ini, dengan pelan-pelan dia akan merenggang, melemas. Nah, ini pasti akan bengkak dan sakit. Jadi salah satu efek samping dari alat ini adalah mungkin merasa nyaman, tidak nyaman di saat kita pertama kali pakai atau kedua kali pakai. Tapi itu adalah proses dari penyembuhan ya, Bapak-bapak Ibu sekalian ya. Ini saya sampaikan informasi sedikit. Oke, selanjutnya mungkin Pak Handoko mau menyampaikan sesuatu, Pak Handoko? Ini ada pertanyaan. Cukup saya rasa. Ya, ada beberapa pertanyaan. Oke. Oke, di sini ada pertanyaan. iThaiCare sudah tersebar di berapa negara, Pak? Di bulan Mei kita cuma ada di 2 negara. Oke. Terus di bulan Juni kemarin 6 negara. Di bulan Juli dan masuk Agustus ini sudah di 11 negara. Dan kita akan berkembang terus. Mungkin target dari manajemen untuk tahun ini ada di 30 negara untuk alat ini. Oke, terus ada saat ini negara harga resmi sudah ada ini ya. Apa sudah bisa dibeli dari Teja? Nggak bisa. Siapa yang mengundang ibu atau Bapak Teja di sini? Bisa hubungi upline-nya ya, yang mengirim undangan untuk bergabung di Zoom meeting malam ini. Barang sudah ready. Nanti besok atau lusa sudah masuk lagi dari Singapura. Ya, kita harapkan juga ada pengiriman dari Guangzhou ke Indonesia ini tidak sudah on schedule semua. Jadi sebelum barang habis kita sudah ready. Oke, jadi boleh pesan ke upline masing-masing. Ya, ini sudah barang ada di Indonesia saat ini. Oke, Pak Cigu ada pertanyaan lagi? Ini personal lah, Pak Anton. Oh, personal. Nah, ada cucu umur baru 1 tahun. Tapi dia masalah Down syndrome. Oke. Boleh ke digunakan? Kalau umur baru setahun, untuk umur 1 tahun ya. Umur 1 tahun itu sebenarnya kalau untuk Down syndrome itu karena bukan ini ya, bukan penyakit sih, Pak Ciku ya. Itu bukan penyakit ya, dan kan umur 1 tahun itu sebenarnya kalau untuk 1 tahun 2 tahun itu badan tuh recovery itu sangat cepat anak kecil ya, karena mereka masih masa pertumbuhan. Mungkin kalau untuk gejala-gejala ringan aja ya kita pakai, misalnya kalau misalnya anak yang Down syndrome itu kita mungkin membuat badan dia lebih rileks ya, tapi untuk umur 1 tahun saya rasa tidak perlu dulu pakai ya, mungkin nanti dia udah umur 2 tahun 3 tahun. Tapi kalau untuk ada keluhan, contohnya ada keluhan sakit perut atau misalnya anak 2 tahun 3 tahun dia udah bisa bicarakan, oh sakit perut ini nggak enak, mungkin perutnya kembung, kita bisa use this device ya, pakai medium speed ya, kita blow di tempat dia di mana perutnya kurang enak, itu oke, bagus ya, itu sangat membantu untuk penyembuhan sakit di bagian perut atau di dalam perut. Kedua adalah mungkin penyakit kulit, jadi ada gangguan kulit anak kecil kan sangat gampang sekali ya, mungkin dia sangat sensitif kulitnya, ada alergi, kesentuh ini sedikit dia alergi ya, kulitnya bentol-bentol, you can use this device untuk tiup ke tempat di mana kayak ada bengkak-bengkak alergi, karena anak kecil sangat rentan tentang alergi. Oke. Nah, itu yang saya bisa jawab. Untuk kalau Down syndrome itu bukan penyakit, tapi itu adalah memang mungkin bawaan lahir ya, itu bisa kita tiupkan, nanti dia udah agak besar aja, karena dia sebenarnya tidak perlu device itu untuk 1 atau 2 tahun, nggak perlu sih untuk device ini. Oke. Terima kasih. Oke, ada next question lagi? Kemarin ada Pak, saya sembari sharing ya Pak ya.
itu mereka ada beberapa yang bertanya, itu kalau misalkan sekaligus 4 juta sekian, itu apakah ada pembayaran secara angsuran? Saya juga nggak bisa jawab. Maaf? Iya Pak. Halo, ya kedengaran? Halo. Nggak kedengaran Pak? Agak Oh iya, sekarang kedengaran Pak. Ya, silakan Pak. Kemarin kan waktu sembari saya cerita-cerita ya kan, itu ada yang bertanya, itu kalau untuk pembayarannya itu apakah harus cash atau bisa secara angsuran begitu Pak? Karena kan untuk kondisi COVID ini kan kadang-kadang kan orang nggak gampang keluar duit Pak. Orang berminat pasti kan kalau bisa memberikan keringanan. Saja sih Pak. Oke. Baik. Oke, ini saya jawab ya. Kalau untuk pembayaran kita memang langsung transfer ke perusahaan, bisa juga melalui area stokis. Nah, kedua adalah kalau misalnya nanti pembayaran melalui kartu kredit itu kan bisa ada cicilan ya Pak ya. Jadi kita ada sistem pembayaran pakai kartu kredit and we are working on it ya, segera akan kita launching. Jadi orang bisa bergabung juga dengan kartu kredit, nanti bank akan menawarkan kan. Oke Pak, ini mau dibikin cicilan, oke bisa. Jadi pakai kartu kredit cicilannya. Tapi kalau kita ya memang tidak, kita terimanya full amount. Tapi kalau kerjasama nanti dengan kartu kredit kita sudah bisa launching ya. Nah, itu pakai kartu kredit pasti akan bisa cicilan dari bank penerbitnya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak Amin. Oke. Pak Anton. Ya, silakan. Saya dari Singapura, Pak. Oi, selamat malam, Pak. Selamat Mansur. Ya. Ini saya mau tanya. Ya, silakan. Alat ini bisa buat terapi water? Betul. Bisa. Tadi saya sudah mengingatkan. Berapa lama, Pak? 3-5 menit kita blow di air itu dari atas. Ya, kita ngecas. Cas dia kita punya air water minum di gelas kaca atau keramik ya. Jangan di wadah plastik, tidak boleh. Ya. Karena wadah plastik itu kalau menimbulkan kehangatan tuh malah dia punya racun keluar bercampur dengan air. Jadi kaca atau dengan keramik itu gelas wadahnya. Kita tiup di atas itu 2-3 menit, 3-5 menit itu. Ada satu yang saya mau sampaikan tadi, ada testimoni dari International Group bahwasanya ada keluhan female 26 adult yang dia asal lagi menstruasi itu sangat sakit sekali perutnya, kram akut. Oke. Apa yang disarankan dari kita punya expert ya, bahwasanya kita minum air yang dicas, karena kan kalau misalnya dia lagi mens kan tidak boleh langsung di blow. Di blow itu kan membuat darahnya itu makin kencang keluarnya karena tidak normal lagi, karena ini kan memperlancar darah ya. Jadi alat ini di blow di air minum tersebut ya, dia minum dan efeknya sangat luar biasa. Jadi dia sangat bahkan sampai udah hampir sembuh, dia 2-3 kali minum. Perit ini kan produk ini 3 bulan ya. Pertama kita ada launching di India dan banyak keluhan di sana. Salah satunya ini, dia begitu minum konsumsi air itu, ketika mes dia sudah mengalami penurunan sakit yang sangat dahsyat. Jadi artinya mungkin dia 100%. Ketika dia minum air terahat sini, dia tiup di air itu, dia minum, sakitnya itu udah berkurang hampir 80%. Jadi udah proses sampai dia udah enak, udah kayak normal aja. Jadi dia tidak merasa kesakitan lagi. Jadi air ini sangat efektif sekali. Kita cas dengan terahertz. Sebelum dan sesudah terapi juga kita lebih baik yang normal ya, tadi yang 2-3 menit titik itu kita tiup aja air itu, kita minum ya. Setelah terapi juga kita tiup air hangat itu, kita minum. Itu akan sangat membantu sekali proses dari alat terahertz ini untuk kesehatan tubuh kita. Ini Pak, gunakan air aqua bagus kan? Ya, aqua aja boleh Pak. Asal air minum, layak minum ya. Jangan air mentah. Air mentah itu tidak boleh karena belum ada proses untuk dibikin sebagai air minum ya. Ya air yang memang sudah mineral water ya, yang sudah siap minum, siap konsumsi ya, pakai alat ini tiup aja. Diminum. Bapak akan merasakan efeknya lain karena ini air ini dicas dengan gelombang terahertz ini. Ya. Jadi sangat bagus buat badan. Boleh dicoba, Pak. Terima kasih. Betul. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Mansur. Iya. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, aku mau tanya. Silakan. Dengan siapa? Ya, Pak. Henry, Pak. Jadi kalau perempuan lagi mens itu boleh tak kalau kita tiupnya di punggung, tangan, kaki, kepala itu boleh atau enggak?
Jangan dulu Pak, karena itu sangat mengganggu itu. Buat darah itu lancar ya. Jadi alat ini benar-benar membuat darah kita lancar. Jadi kalau mens itu normal, sudah normal, kan tadi ada gangguan mens. Kalau gangguan mens itu kan sebelum dia mens itu kan dia pakai alat ini. Tapi ketika mens jangan pakai alat ini karena itu kan membuat darahnya makin tidak normal gitu keluarnya. Karena ini sangat memperlancar darah gitu. Setelah mens ya boleh. Sebelum mens ya boleh itu. Oke, tidak disarankan. Mau ditiup dimanapun tidak disarankan. Oke. Pak Anton, saya tambahkan sedikit tentang mens. Ya, monggo Pak. Tentang mens. Oh ya, boleh. Itu kemarin saya ada lihat satu testimoni yang satu wanita itu dia itu kalau waktu haid itu dia mengalami kram perut. Jadi setiap dia haid itu kram perut ya. Jadi setelah dia pakai Aithera dengan rutin selama 1 bulan, dia punya kram itu sudah menghilang. Jadi dia sampai mengatakan, wah ini produk sangat bagus sekali. Itu kalau nggak salah orang luar itu. Kalau nggak salah itu orang Singapura atau orang Malaysia lah itu. Kemarin kita ada lihat dia punya testimoni. Jadi pada saat haid itu jangan dipakai. Jadi sebelum masa periode haid itu dipakai. Jadi nanti begitu masa haid itu dia akan lancar gitu. Seperti itu yang saya tambahkan. Silakan Pak Anton. Ya, oke. Terima kasih Mandoko. Oke, saya akan buka waktu untuk mungkin 5-10 menit lagi. Bagi rekan-rekan yang ingin berbagi pertanyaan atau apa, silakan. Karena Pak, mau tanya Pak, pertanyaan satu lagi. Iya, Pak Amin, silakan Pak Amin. Monggo. Maaf bertanya Pak. Ini saya mau tanya Pak, untuk wanita yang sedang mengandung ini sekitar 5 bulan hingga 7 bulan itu diperkenan nggak untuk memakai alat ini? Tidak ya? Tidak Pak. Tidak. Terima kasih, lagi? Pak. Oke, baik Pak. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Nah, mau tanya nih Pak Anton lagi, Pak Anton. Oh ya, dengan Pak Haryono. Ya, Pak Anton, ya, saya kan Pak. ada keluarga itu, dia kena tokso gitu, sehingga mengalami kebutaan gitu loh. Di usia 45 dia itu kena tokso, sehingga dia itu mengalami kemutan. Mulainya dari redup, akhirnya dia tidak bisa melihat apa sama sekali. Apakah direkomendasi untuk bisa kita pakai ini alat, Pak? Oke, Pak. Pertama, mungkin saya jawab sederhana ya. Karena kalau mungkin tokso ini karena sudah mengalami kebutaan, terus apakah beliau sudah operasi, Pak? Ada melakukan operasi atau tindakan medis dalam bentuk operasi? Belum operasi, yang dilakukan di rumah sakit ya, sampai rumah sakit yang di Jogja yang spesialis mata itu dia juga belum bisa memberikan solusi untuk kebutaannya gitu. Oke, paham Pak, paham. Jadi kalau ini saya bisa jawab Pak ya, kalau untuk kebutaan ya alat ini bukan sesuatu yang bisa membuat orang buta menjadi sembuh. Oke, tapi paling tidak ya untuk membuat dia lebih rileks ya, kita boleh pakai alat ini ditiupkan ke matanya. Oke, itu mungkin bisa lebih menenangkan. Nah, bagi kita kan tadi saya bilang alat dari Aithera Care ini ya sebenarnya kan bagus untuk bukan orang sakit sebenarnya. Orang sehat justru kita mau mencegah menjadi sakit. Jadi banyak sekali gejala-gejala yang menimbulkan orang itu sakit, apalagi di Indonesia. Pola makan, radikal bebas, pencemaran udara, gaya hidup ya. Itu sangat-sangat sekali membuat kita rentan sakit di Indonesia. Oke, ini paling penting. Makanan kita, ya cara pengolahan makanan kita. Jadi apa sih fungsi unit Aithera ini sebenarnya lebih bagus mencegah. Ya kita orang sehat memakai alat ini, ya akan sangat membantu kita lebih sehat lagi. Tapi orang yang mengalami gangguan kesehatan, tapi yang misalnya jangan sampai fatal ya, contoh kalau sudah mengalami kebutaan, ya apalagi yang udah stroke sarafnya pecah, ya itu kan sudah saraf pecah ini kan dia nggak mungkin bisa, ya tapi dia bisa membantu badan kita lebih sehat. Orang kena stroke itu bisa bergerak tangannya. Ibu-ibu yang di testimoni itu tangannya sudah jalan aja susah, nggak bisa buka tangannya. Di terapi 1 bulan sudah bisa begini, bisa jalan nggak pakai tongkat. Ibu kakek-kakek orang kena stroke di Malaysia ada Pak Soma, Mr. Soma kemarin ada testimoni dia ke rumah seorang ibu yang sudah stroke tertidur di ranjang, tidak bisa bergerak, ya 1 bulan terapi dia sudah bisa duduk di ranjang.
angkat kaki tangan, angkat kaki, ya. Suruh dia jalan, dia sudah bisa pakai jalan atau pakai alat pembantu. Disuruh jangan pakai alat pembantu, dia sudah berani jalan. Proses sampai 1,5 bulan pakai alat unit ITERA ini, ketika orang ini yang mengenalkan unit ITERA ke ibu ini, ya, datang ke rumah dia setelah 1,5 bulan, ya, dia sudah menunggu di depan rumah. Dia berdiri, dia jalan untuk bukain pintu ke orang ini. Udah bisa bermain dengan cucu. Ya, tapi kondisi stroke-nya ya memang bukan sampai pembuluh darahnya pecah. Tapi ini ya itu sangat membantu orang yang dengan kondisi-kondisi kesehatan tertentu gitu. Nah, langkah pencegahan kita sampai ke sana ya memang kita sudah mengalami banyak hal orang yang sakit, ya kita pakai alat ini untuk membantu membuat lebih sehat lagi. Tapi yang paling penting adalah gimana orang sehat yang tidak ada keluhan seperti mungkin bapak-bapak ibu di sini yang sehat secara fisik. Tapi kan kita nggak tahu ya pola makan kita, apalagi kondisi COVID sekarang seperti ini. Tadi saya bilang kita keluar rumah, pulang ke rumah, ya selesai mandi, minum air hangat, kita tiup ke mulut, tiup ke hidung, karena ini efektif sekali untuk membunuh virus karena nilai kuantumnya 4. Ya, orang yang mengalami contoh sakit COVID itu mungkin dia sudah ada mengalami pengentalan darah ya di dalam tubuh kita ya. Apa salahnya kita pakai alat ini tiup ke badan dia? Ya, seluruh badan kita tiupin. Ya, 30 menit, 40 menit. Satu hari 2-3 kali. Ya kan membuat peredarannya dia tetap lancar sampai ke tulang sumsum dia. Tulang sumsum dia punya sel-sel darah berjalan lancar, dia punya imun untuk bisa melawan penyakit COVID. Ya mudah-mudahan mereka bisa tidak mengalami kondisi yang parah gitu loh. Dan bisa sembuh. Nah, ini yang sangat penting ya. Jadi alat ini sebenarnya dipakai buat kesehatan kita yang sudah sehat dan bisa membantu orang yang memang sakit gitu. Nah, jadi banyak sekali testimoni, bahkan puluhan ribuan bahkan testimoni yang kita belum sempat share atau berbagi ke rekan-rekan. Tapi yang paling pasti, ya nanti event di minggu depan adalah seorang namanya Pak Denny. Dia adalah satu orang ahli yang akupuntur. Dia tadi pakai alat ini, dia share video ke saya. Pak, ini aduh efektif sekali nih barang nih, karena dia tahu alat, dia tahu titik-titik akupuntur dan dia praktekkan ke istrinya. Dia tiap-tiap istrinya merasa wah ini luar amazing sekali alat ini. Dia akan memberikan testimoni, dia akan mengajarkan kita gimana sih di titik mana dia akan show ke kita, dan dia akan tadi ada bikin video YouTube. Iya, dia akan bikin video YouTube untuk kita semua bisa mempelajari alat ini lebih baik lagi. Jadi kalau untuk tadi Pak talk show yang mata itu, ya kita bukan bisa miracle bikin orang buta menjadi melihat, karena itu adalah mukjizat. Tapi kalau misalnya orang yang sehat untuk bisa sampai ke mengalami ke situ, ya mudah-mudahan dengan pakai alat ini kita mencegah ya terjadinya seperti itu. Makanya alat ini bisa dipakai untuk masalah mata, katarak, mempersehat mata, menghindari glaukoma. Nah, itu yang penting. Ya, jadi ini pesan saya ke rekan-rekan, jangan ya tidak ada kasus yang sangat berat yang pasti tidak bisa disembuhkan oleh alat ini. Ada, pasti dong. Ya kan, ini bukan alat ini bukan alat mujizat ini, tapi menyehatkan badan. Ya. Oke, itu yang saya bisa sharing ke bapak-bapak, ibu-ibu. Oke, Pak Haryono, mungkin itu bisa menjawab pertanyaan Bapak ya. Tapi untuk kesehatan Bapak, teman Bapak itu ya kita doakan mungkin bisa sembuh. Ya kita juga kalau bisa dia beli alat ini, dia beli coba bukan cuma untuk kesehatan mata dia yang memang sudah buta, tapi buat fisik dia juga dia lebih rileks dan lebih sehat. Gitu, bisa umur panjang Pak ya. Oke. Amin. Oke, Pak Haryono. Oke, mungkin ada rekan lagi yang bisa. Ini ada pertanyaan lagi yang bisa, nah? Pak Andoko mungkin mau menyampaikan sesuatu, ada pertanyaan lagi? Bisa bantu saya Pak Andoko? Oke, saya tambahkan sedikit tentang penyakit mata tadi Pak. Jadi kalau mata itu di sekeliling kita ini kan ada saraf-saraf mata ya Pak ya. Jadi kalau saraf-sarafnya ini ada yang terjadi penyumbapan, itu mata kita akan terjadi gangguan. Nah, kalau misalnya penyakit itu diakibatkan daripada saraf itu, dengan alat ini bisa terbantu, Pak. Tapi kita kan tidak tahu pasti masalah matanya itu karena apa kan? Karena itu mesti ada diagnosa dokter yang lebih detail dari obat dari dokter mata gitu, Pak. Tapi kalau misalnya itu karena saraf-saraf di mata, itu akan sangat membantu. Itu tambahan dari saya tentang mata tadi. Oke Pak, ini ada satu pertanyaan dari Pak Suwardiko. Ya, apakah ada testimoni batu empedu size 3 cm? Jadi begini Pak,
Kalau dari penjelasan tadi saya tentang titik-titik yang kita tiup, contohnya salah satu adalah lipoma. Lipoma itu adalah di tubuh kita itu ada benjolan-benjolan lemak, kadang besar, kecil, ada ya. Mungkin kita sering ada orang mengalami hal seperti itu. Mungkin di sini dia ada lemak gede di sini, di mana-mana itu, jadi gumpalan lemak itu. Ya, itu lipoma namanya. Ya, ada yang bertahun-tahun, ya, sudah 10 tahun lipoma tidak bisa selesai pakai alat tiup, ya. Sekarang istilahnya sudah mengering. Salah satu leader kita, ya, juga mengalami lipoma. Dia coba di sebelah sini gede, ya. Sekarang udah tinggal sedikit, dia bilang. Mungkin saya terapi seminggu lagi udah beres katanya, ya. Nah, kalau untuk batu empedu, ya, karena ini alat ini mengeluarkan cahaya, itu bisa langsung tiup ke alat tersebut. Mungkin akan membuat lebih nyaman, tidak sakit, ya mudah-mudahan dia juga bisa hancur. Karena dia gelombang ini meniupkan gelombang itu ke tubuh kita yang cocok, dan dia bisa membuat sel-sel yang tidak cocok dengan gelombang dia menjadi hancur, ya. Dan dia cocok dengan sel-sel yang baik di tubuh kita, dia akan membuat lebih kuat lagi sel-sel di tubuh kita. Jadi untuk empedu ini langsung tiupkan aja, Pak. Alat ini di daerah empedunya sakit di mana itu, tiupkan aja. Dia akan merasa sangat nyaman. Kalau bisa minum air terahet, Pak. Jadi ditiup di air putih, diminum. Ya, itu sangat membantu sebelum terapi, Pak. Ya, Pak Suwardi, itu saya mungkin bisa menjawab pertanyaan Bapak ya. Oke, mungkin saya rasa cukup ya. Untuk malam ini saya secara pribadi sangat senang sekali bisa berbagi. Ada Pak Handoko juga di sini bisa berbagi, rekan-rekan yang lain mungkin kita saling bisa bertukar informasi. Jadi nanti kita besok eventnya mungkin kita akan bahas tentang apa ya Pak Handoko? Marketing plan atau apa? Marketing plan ya, boleh besok. Jadi besok malam jam 8 kita akan Zoom meeting lagi. Kita akan share linknya di grup. Besok kita akan membahas tentang amazing marketing plan dari iNetwork International. Dan ini akan gimana kita memulai bisnis di iNetwork ya di saat pandemi seperti ini ya, kita tidak bisa kemana-mana seperti ini. Kita Zoom meeting, kita saling membantu, kita kerja gotong royong, saling membangun di sini bagi rekan-rekan untuk bisa sukses bersama kami gitu loh ya. Mungkin Pak Handoko mau bicara. Halo. Ya, terima kasih Pak Anton ya. Terima kasih Pak Anton. Jadi tadi sangat luar biasa sharing tadi ya tentang produk, tentang kesehatan, dan tentang banyak sekali tanya jawab yang kita bantu jawab. Memang tidak sempurna jawaban kita ya. Kalau misalnya kita bisa jawab, kita akan langsung jawab. Kalau kita nggak bisa jawab, kita akan catat. Kita akan share di sesi-sesi yang lain gitu ya. Atau bisa japri kita. Ya, karena tidak ada yang sempurna gitu, Pak, Bapak, Ibu. Ya. Jadi selain produk yang luar biasa ini, kita di sini juga mempunyai bisnis yang luar biasa. Jadi biasanya itu diikuti ya, produk yang bagus biasanya diikuti dengan bisnisnya yang bagus. Jadi bapak-bapak di sini yang sudah, Bapak Ibu yang sudah menggunakan alatnya, yang sudah membeli, itu sudah mendapat bonus ya, hak usaha di sini atau hak franchise. Jadi Ibu punya hak usaha untuk bisa sharing ke teman-teman. Nah, nanti dari situ Bapak Ibu bisa mendapatkan income tambahan. Seperti yang Pak Anton sampaikan, di masa pandemi ini kita butuh second income, bahkan income tambahan dari tempat-tempat lain ya. Jadi mungkin Bapak Ibu hari ini kita bisa berjodoh bergabung dengan Zoom meeting kita ini. Mungkin juga ini bisa menjadi salah satu sumber ke depannya ya, sumber penghasilan tambahan buat kita-kita semua. Oke, Pak Anton, saya rasa itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik.